Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kompas di tangan wanita itu mulai kabur saat dia terus memasang segel di atasnya. Itu akan mengutarakan waktu dan mengungkapkan adegan Wang Lin berubah menjadi asap dan mengambil alih salah satu petani yang diselimuti hijau. Pada saat ini, kelompok pembudidaya Wang Lin masih berada 10.000 kaki dari wanita itu. Kultivator Wang Lin melangkah maju dan melewati beberapa keterampilan. Ketika mereka memandangnya dengan kaget, dia tiba di belakang penggarap di depan kelompok. Kultivator di depan adalah seorang pria parubaya di langkah ketiga, di sekitar Nirwana Void. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik. Mata yang dikendalikan Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan asap aneh keluar dari dahi dan memasuki mata pria parubaya itu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Ketika itu terjadi, tubuh pria parubaya itu gemetar dan menunjukkan sedikit perlawanan. Namun perjuangan itu segera sirna dan digantikan dengan ketenangan. Wanita yang menatap kompas itu juga gemetar. Kompas di tangan mulai bergetar hebat. Saat hendak mengungkapkan apa yang telah terjadi, pria parubaya yang diambil alih oleh Wang Lin menyerang wanita yang berada 10.000 kaki jauhnya. Saya menemukan setetes cairan hitam dan saya tidak tahu apa itu. Pria parubaya itu berkata dengan suara serak sebelum terbang lebih dari 1.000 kaki. Ketika para penggarap yang duduk di sana membuka mata mereka, pria parubaya itu mengeluarkan setetes cairan hitam dan terbang ke depan. Saat tetesan cairan hitam muncul, gelombang esensi udara yang kuat muncul. Saat wanita itu mendengar suara pria parubaya, dia mendongak dan melihat setetes cairan hitam. Murid matanya tiba-tiba menyusut. 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Mata wanita itu penuh dengan konsistensi. Meminjam momen nyaman, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin terbang beberapa ribu kaki lagi. Dia kini hanya berjarak beberapa ribu kaki dari wanita itu. Namun, saat dia berada dalam jarak 1.000 kaki, bendera ketiga tersebut menyebabkan gelombang bergelombang dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Di saat yang sama, kompas di tangan wanita itu dengan jelas menunjukkan pemandangan Wang Lin berubah menjadi kabut dan memasuki telinga pria parubaya. Berhenti. Hati wanita itu bergetar dan dia menjerit. Dia hendak mundur, dan pemuda dengan wajah seperti batu giok putih itu juga dipenuhi rasa takut. Esensinya, sebarkan. Saat wanita itu berteriak, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin meraung. Tubuhnya roboh dan seuntai keluar secepatnya dan berubah menjadi Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, cairan hitam yang dia berikan pada wanita itu meledak. Cairan seperti tinta hitam dengan cepat menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki menjadi hitam. Ratusan petani baru menyadari apa yang terjadi ketika mereka mengeluarkan cairan yang terkuras. Tubuh mereka dengan cepat membusuk dan langsung berubah menjadi cairan hitam. Bahkan lebih dari wastafel hijau di belakang Wang Lin tidak dapat keluar dari tinta hitam tepat waktu dan semuanya mati. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari belakang Wang Lin. Boneka Yixi yang kehilangan lengan memposting ke arah ketiga bendera tersebut. Terdengar ledakan keras saat Yixi memecahkan salah satu bendera dan menyerang dua bendera lainnya. Semua ini terjadi saat wanita itu berkata, "Berhenti." Wang Lin melangkah maju dan mendekat dalam jarak 1.000 kaki dalam sekejap saat wanita dan pria muda itu mundur. Pemuda itu mengenali Wang Lin dan ketakutan. Wanita itu menekankan tangan kirinya pada kompas dan hendak melaporkannya kepada yang lain. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua. Berhenti. Dengan satu kata, benang yang tak terhitung banyaknya memenuhi dunia dan melilit wanita dan pria muda itu. Tubuh mereka gemetar dan dihentikan sepenuhnya oleh Wang Lin. Kematian pria muda itu semakin kuat dan tangan kiri wanita itu berjarak kurang dari 1 inci dari kompas tetapi membeku di udara. Wang Lin langsung mendekat dan mengambil kompas dari wanita itu. Tak ada belas kasihan di hatinya saat telapak tangan kirinya mendarat di dahi wanita itu. Tubuh wanita itu berubah menjadi kabut darah dan bahkan jiwa aslinya pun ikut runtuh. Wang Lin menggambarkan lengan bajunya dan embusan angin meniupkan kabut darah ke arah pemuda itu. Saat kabut darah menyelamatkan pemuda itu, Wang Lin menyelimuti tangannya dan ada kilatan cahaya darah.
Pedang darah mengikuti dan memenggal kepala pemuda itu. Pada saat inilah juga gemuruh menggelegar dan bendera kedua dan ketiga dipatahkan oleh lengan kiri Yi Si. Semua tinta hitam dalam jarak 10.000 kaki menyusut seperti orang gila kembali menjadi setetes cairan hitam di hadapan Wang Lin, dan dia menelannya kembali ke dalam tubuhnya. Semuanya berakhir, ratusan petani terbunuh. Wanita dan pemuda bernama Zhao juga tewas. Bahkan 3 bendera besar pun hancur. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Dia ingin semuanya cepat selesai. Dia menyingkirkan Yi Si dan menghilang ke laut. Di dalam laut, Wang Lin dengan cepat maju ke depan. Dia memegang kompas dan perasaan ilahinya mengalir ke dalam. Matanya dipenuhi garis darah saat esensi penghalangnya mengalir masuk. Dia menghapus perasaan ilahi dari kompas, menjadikannya miliknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini, tapi Wang Lin memiliki esensi yang melekat, jadi dia bisa melakukannya. Dengan kompas di tangan, dia mengendalikan batasan di atas Laut Pil. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati berenang melalui Laut Pil dan dengan hati-hati melihat kompas. Dia bisa melihat bahwa di dalam Laut Pil, hanya ada 3 hingga 5 titik hijau, dan salah satunya sangat mempesona. Titik-titik hijau yang tersisa semuanya berada di atas laut. Jelas sekali tidak nyaman untuk tetap berada di dalam laut saat Void Cloud sedang dalam kondisi sempurna. Menatap titik hijau yang mempesona, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Void Cloud, kamu selanjutnya. Wang Lin bergabung ke dalam formasi gelisah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah Laut Pil. Saat tubuhnya muncul, dia melihat laut di sekitarnya berputar, dan suara gemuruh bergema. Dia merasa seperti akan ditarik bersama laut. Melihat kompas, dia tidak jauh dari Void Cloud. Namun, Wang Lin melihat sekeliling ke laut yang sedang ditarik. Mungkin saya tidak perlu menyerahkan 30 juta jiwa Dao. Wang Lin merenung dan tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, dia tenggelam ke dasar laut dan menyembunyikan dirinya. Gelombang dahsyat melanda Laut Pil sementara suara gemuruh terus berlanjut. 8 berputar-berputar di sepanjang tepinya, dengan berputar di tengah Laut Pil. Pusaran ini berputar semakin cepat. Segera, 8 ekosistem berkumpul di laut dan mulai berputar dengan ekosistem sebagai pusatnya. Jauh di dalam Skotlandia terdapat Void Cloud. Wajahnya agak gatal dan tangannya terus membentuk segel. Rumor mengatakan bahwa pil Si terbentuk ketika Celestial Pil mendarat di sini. Namun, kenyataannya itu bukanlah pil surgawi yang lengkap, hanya setengahnya. Mata Void Cloud bersinar dan tangan meraih gambar di hadapannya. Pil Si, padatkan. Dengan keras, pusaran mulai berputar lebih cepat. Saat mereka mengembun, ukuran laut mengecil dan untaian energi surgawi menyebar. Laut Pil itu, seperti sebuah cekungan, dan di tengahnya terdapat bentangan raksasa yang menarik udara. Di langit, puluhan ribu penggarap benua setan hijau melihat ke bawah. Mereka sedang menunggu Void Cloud memadatkan setengah pil surgawi untuk membuka penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Wang Lin juga bersembunyi di dalam pusaran air. Dia sedang menunggu Void Cloud memadatkan pil surgawi sebelum meluncurkan serangannya. Waktu perlahan berlalu. Void Cloud tidak bisa mengamati sekelilingnya sama sekali. Puluhan ribu penggarap di langit semuanya memusatkan perhatian mereka pada Void Cloud, tidak ada seorang pun yang menduga ada yang takut dari benua banteng surgawi yang akan tetap berada di Laut Pil setelah membersihkannya berkali-kali. Dengan mengambil tindakan di sini, tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam. Bahkan pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa 3 bendera besar telah rusak dan kompas telah berganti pemilik. Pada saat ini, pandangan mereka semua tertuju pada Void Cloud. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menyaksikan salah satu dari 4 jenius, Void Cloud, memperkenalkan Laut Pil menjadi pil surgawi. Bahkan Void Cloud tidak menyangka Wang Lin akan kembali setelah pergi. Dia berada di dalam elang dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tangannya membentuk segel, menyebabkannya bergemuruh. Pusaran itu dengan cepat menyusut dari ukurannya yang tak berujung menjadi kurang dari 1 juta kaki. Air laut di pil si raksasa dimurnikan hingga setinggi 1 juta kaki. Adegan ini membuat bersemangat para penggarap benua setan hijau di langit. Void Cloud mengungkapkan senyuman. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit saat budidayanya meletus. Bayangannya sangat aneh, bahkan pada saat ini, mustahil untuk merasakan tingkat curamnya yang sebenarnya.
Seseorang hanya bisa merasakan gelombang energi pedang yang kuat. Pedang niat mengelilingi area tersebut. Guru mengizinkan saya datang untuk membentuk pil surgawi dari Laut Pil untuk meningkatkan reputasi saya satu langkah di atas 3 lainnya. Kemudian, sebagai jenius nomor 1 di benua timur, saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran di benua tengah untuk mendapatkan kualifikasi memasuki kuil leluhur. Mata Void Cloud berbinar. Air laut setinggi 1 juta kaki mulai mengembun lagi menjadi 500.000 kaki, lalu menyusut lagi hingga 300.000 kaki. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, hanya area seluas 300.000 kaki yang tertutup udara. Rumput laut dan karang terungkap, dan banyak binatang di laut meledak. Gemuruh yang menggelegar menggema di seluruh Laut Pil. Void Cloud sangat serius saat tangannya terus membentuk segel yang berbeda. Air laut setinggi 300.000 kaki mengembun lagi menjadi 100.000 kaki. Wajah Void Cloud pucat. Apalagi dia, ini bukanlah beban kecil. Ketika laut mengembun hingga 100.000 kaki, dia terjadi kejadian tangan dan sebuah botol giok muncul. Dia menghancurkan botol itu dan setetes cairan emas keluar. Saat setetes cairan emas ini muncul, energi surga yang padat muncul. Energi langit begitu padat, rasanya seperti padat. Void Cloud menarik napas dalam-dalam dan sinkronisasi tangan. Setetes cairan emas terbang menuju ekosistem laut di dekatnya. Pil laut dibentuk oleh pil surgawi. Banyak orang mengetahui hal ini. Banyak orang yang ingin diperbaiki kembali menjadi pil surgawi, namun tidak ada yang berhasil karena mereka kehilangan primernya. Primernya adalah setetes cairan emas ini. Void Cloud tersenyum. Setetes cairan emas ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh benua setan hijau setelah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Ini dulunya milik pil surgawi yang membuat Laut Pil. Tampaknya, mustahil untuk mereformasi pil surgawi, 100.000 kaki adalah batasnya. Banyak orang yang harus berhenti di ketinggian 100.000 kaki dan tidak dapat memadatkannya lagi. Air laut akan menyebar dan kemudian kembali menjadi Laut Pil. Tapi kali ini, karena dia, Void Cloud, telah memutuskan untuk bertindak, dia sudah siap sepenuhnya dan tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Saya secara pribadi akan menyempurnakan pil surgawi dan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Ini seharusnya cukup untuk menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Void Cloud tersenyum dan udara di depannya berubah drastis setelah menyerap setetes cairan emas. Lautnya tampak mendidih dan mulai bergolak hebat. Tiba-tiba menyusut dari ketinggian 100.000 kaki, menembus ambang batas ini, dan berubah menjadi 50.000 kaki, 30.000 kaki, 10.000 kaki. Semakin kecil kondensasinya, pil surgawinya semakin kuat. 10.000 kaki saja tidak cukup. Void Cloud menutup matanya dan bermaksud pedang yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya, menutupi pusaran laut. Inilah dia yang sepenuhnya mengintegrasikan akal ilahi ke dalam pusaran laut tanpa menahan apapun. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Saat semua pembudidaya di langit menyaksikan, udara laut setinggi 10.000 kaki menyusut menjadi 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki. Ini belum berakhir, itu dengan cepat menyusut hingga 1.000 kaki. Saat menyusut, pusaran air laut tidak lagi terlihat jelas. Dalam sekejap, setengah pil surgawi mulai terbentuk di dalam. Namun, pada saat ini, tidak ada gangguan yang diperbolehkan, karena ini adalah tahap terakhir dari pemadatan setengah pil surgawi ini. Pil tersebut sangat tidak stabil, dan jika diganggu, kemungkinan besar akan meledak lebih awal. Kenyataannya tidak terbayangkan. Inilah sebabnya mengapa benua setan hijau telah membersihkan seluruh Laut Pil, untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum Void Cloud bertindak. Namun, karena penangkapan ikan tersebut, tidak ada yang mengetahui keberadaan Wang Lin. Pembatasan ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya, maka tidak ada yang bisa mendeteksi dia di dalam formasi. Void Cloud akan berhasil, tetapi pada saat ini, aura muncul dari rumput laut di bawah. Aura ini adalah Wang Lin, dan begitu dia muncul, dia mengambil langkah maju. Dia langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar air laut setinggi 1.000 kaki yang akan dimurnikan oleh Void Cloud kembali menjadi pil surgawi. Meskipun Wang Lin muncul dengan sangat tiba-tiba, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya secara instan. Beberapa orang di langit segera menyadarinya.
Ekspresi mereka berubah dan mereka menyerang Wang Lin. Meski cepat, Wang Lin lebih cepat. Dia membeku dengan batasan tersebut dan muncul di luar air laut setinggi 1000 kaki yang sedang dimurnikan oleh Void Cloud. Dia mengangkat tangan dan pedang darah muncul dan dikurung. Dia tidak mengiris ke arah Void Cloud tetapi pusaran laut setinggi 1000 kaki. Berhenti. Raungan mengejutkan datang dari langit untuk menghalangi Wang Lin, tapi keinginan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Void Cloud telah memfokuskan dirinya sepenuhnya pada udara laut, dan sangat sulit untuk membagi perhatiannya. Wang Lin juga muncul dengan sangat tiba-tiba, waktunya luar biasa. Namun Void Cloud tidak menjadi salah satu dari 4 jenius secara kebetulan. Saat pedang Wang Lin turun, dia benar-benar membuka matanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera menggigit lidahnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, rasakan ilahi dengan cepat menarik diri dari udara laut. Seteguk darah itu segera berubah menjadi bayangan pedang dan dipanggil dengan pedang darah. Terdengar suara keras saat mereka menyala, mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan pedang darah itu terlempar ke belakang. Wajah Void Cloud pucat dan bayangan pedang yang terbentuk oleh darah meledak. Itu kamu. Ekspresi Void Cloud sangat tajam dan kesadaran ilahinya dengan cepat menghilang. Setelah akal sehatnya kembali, dia bisa membebaskan tubuhnya untuk melawan Wang Lin. Dia hanya perlu menunda Wang Lin beberapa saat agar ratusan pembudidaya di atas turun. Maka akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melarikan diri. Tapi Wang Lin sudah menunggu lama, dan dia selalu merencanakan beberapa langkah ke depan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Void Cloud kabur. Dia telah menjelaskan semua kemungkinan, termasuk waktu yang dibutuhkan para penggarap di atas untuk tiba. Pembatasan ada di tangan Wang Lin, dan dengan kendali Wang Lin, mereka tidak dapat menyetujui tindakan tersebut, mereka hanya bisa terbang menuju Wang Lin. Namun, saat mereka mendekat, batasannya tiba-tiba berubah dari hanya bisa masuk, menjadi hanya bisa keluar. Pembatasan tersebut juga menyusut dan muncul di hadapan ratusan petani yang turun. Ratusan petani membatasi batasan tersebut dan diblokir. Namun dampaknya menyebabkan getara tersebut dan menunjukkan tanda-tanda putus. Namun, Wang Lin tidak ingin mempengaruhi mereka, dia hanya butuh waktu. Dengan formasi yang menahan mereka, itu sudah cukup. Saat kesadaran ilahi Void Cloud hendak menarik diri dari udara, pedang darah Wang Lin terlempar ke belakang. Namun, tubuh asli esensi apinya muncul, menangkap pedang darah, dan mengurungnya sekali lagi. Dengan ini, lautan api memenuhi area tersebut, dan waktunya sangat tepat. Itu terjadi langsung setelah serangan pertama, dan meskipun serangan pertama telah gagal, serangan kedua adalah serangan yang sebenarnya. Serangan ini mendekat, mata Void Cloud memerah, dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat serangan itu memotong ekosistem laut. Ketika berputar itu terpotong, ia berhenti berputar. Aura destruktif datang dari udara laut setinggi 1000 kaki. Aura ini terasa seperti bisa menghancurkan dunia berkali-kali, itu cukup kuat untuk membunuh semua yang terlihat. Void Cloud masih memiliki sebagian kesadaran ilahi di dalam air laut. Ketika udara laut dipotong, aura destruktif menyebar dan perasaan ilahi di dalamnya hancur, menyebabkan dia batuk darah. Dia mundur tanpa ragu-ragu, dan saat ini, dia tidak lagi peduli pada Wang Lin atau air laut. Meskipun dia datang ke sini dengan avatarnya, jika avatar ini mati dan niat pedangnya runtuh, tubuh aslinya akan mengalami pukulan yang sulit untuk dirasakan. Juga pada saat ini, ratusan petani menyerang dan pasukan puluhan ribu petani gemetar. Mereka merasakan aura destruktif yang dapat memperpanjang semua kehidupan yang menyebar ke segala arah, mengabaikan batasan tersebut. Pil surgawi akan meledak. Dalam sekejap, puluhan ribu pembudidaya kehilangan akal sehatnya dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Mereka ingin bergabung dengan formasi dan pergi, tetapi dengan Wang Lin yang mengendalikan formasi, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa pergi. Wang Lin berbalik tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah menuju benua surgawi banteng. Riak menggema dan dia akan menghilang. Namun pada saat ini, udara laut setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh laut pil dan mencapai benua banteng surgawi dan benua setan hijau. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di langit batuk darah dan telinga mereka berdengung. Void Cloud terhuyung dan matanya dipenuhi keputusasaan.
Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Saat dia meraung, lautan udara setinggi 1000 kaki tiba-tiba meledak. Langit terdistorsi, bumi bergetar, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyebar. Pil surgawi meledak lebih awal. Itu seharusnya meledak di dekat benua banteng surgawi. Itu akan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi sambil mengguncang fondasinya. Sebagian besar benua besar banteng surgawi akan hancur dan menyebabkan banyak kerusakan. Namun pada saat ini, pil surgawi meledak di tengah laut pil. Akibatnya, benua banteng surgawi bukan satu-satunya yang rusak, benua setan hijau juga menderita. Void Cloud terlalu dekat. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, dia masih terlalu dekat dengan kekuatan penghancur. Meskipun niat pedangnya sangat kuat, sebelum kekuatan destruktif ini, dia pingsan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Wang Lin bergabung dengan dunia dan hendak pergi ketika kekuatan penghancur menyapu seperti mulut raksasa yang akan meningkatkan seluruh kehidupan. Saat mendekat, tubuh Wang Lin menghilang sebelumnya. Dimanapun kekuatan penghancur menyapu, bumi runtuh, menampilkan kegelapan di bawah. Kekuatan destruktif ini langsung menyapu seluruh laut pil, dan laut pil pun menghilang. Kemudian kekuatan destruktif itu menghantam benua banteng surgawi dan benua setan hijau pada saat yang bersamaan. Gemuruh, 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 gemuruh. Seluruh benua banteng surgawi gemetar. Suara seperti retakan cermin terdengar dan kemudian penghalang di sekitar benua banteng surgawi runtuh. Benua setan hijau mengalami hal yang sama, ombak yang menggelegar bergelombang saat bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Hantu banteng raksasa tampak muncul di atas benua banteng surgawi, dan ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara ke arah benua setan hijau. Tak lama kemudian, kalajengking hijau raksasa yang mengacaukan seluruh benua setan hijau mengeluarkan desisan pelan yang menyamai auman banteng raksasa. Tak terhitung banyaknya orang di antara puluhan ribu orang yang terbunuh di Laut Pil. Avatar Void Cloud terlalu dekat dan menjadi yang pertama mati. Tidak peduli seberapa kuat niat pedangnya, saat menghadapi ledakan pil surgawi, dia tetap rapuh seperti selembar kertas. Di bawah keruntuhan, seluruh pil si menghilang. Benua setan hijau kehilangan lebih dari puluhan ribu pembudidaya. Sisanya tidak bisa lepas dari kekuatan destruktif ini dan dipenuhi dengan keputusasaan ketika bayangan besar muncul. Bayangan ini tampak seperti manusia, tetapi mustahil untuk melihat penampakan orang tersebut dengan jelas. Dia menyamakan lengan bajunya dan membuat kesalahan pada penggarap benua setan hijau yang tersisa. Saat kekuatan destruktif mendekat, sosok itu mundur lagi, nyaris menghindari kekuatan destruktif. Kemudian sosok itu menghilang tanpa bekas, namun sebenarnya mereka masih terluka. Lautan pil kosong menjadi, dan daratan di dekat lautan pil di benua banteng surgawi mulai runtuh. Dampaknya menimbulkan badai debu yang akan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Bumi di benua setan hijau juga hancur. Bumi yang hancur terbang ke langit seperti awan dan menyebar jauh dan luas. Untungnya, pil surgawi meledak di tengah laut pil. Jika lokasinya lebih dekat dengan benua banteng surgawi, hal itu akan menyebabkan kerusakan serius di daratan. Dari sini, orang dapat melihat betapa luar biasa dan misteriusnya asal-muasal usul pil surgawi. 3 hari kemudian, kekuatan destruktif dari ledakan celestial pil akhirnya melemah hingga menghilang. Namun badai debu yang melanda tepian kedua benua tersebut masih ada. Di pihak benua setan hijau, setelah 3 hari hening, mereka tidak mengubah rencana mereka memasuki benua banteng surgawi. 3 sekte utama berkumpul bersama dan mengumpulkan para murid dan tetua untuk membentuk 70.000 pasukan pembangkit tenaga listrik yang mengancam menuju benua banteng surgawi yang tidak lagi memiliki penghalang. Sebagian dari para penggarap yang telah mencapai tahap Void Tribulan memisahkan diri dari pasukan utama. Lusinan, lampu menyala ke depan, mereka adalah garda depan perang ini. Mereka juga merupakan kekuatan yang akan memainkan peran besar dalam perang ini. Benua banteng surgawi, pegunungan yang dekat dengan Laut Pil. Gunung-gunung di sini telah runtuh. Langit gelap dan tertutup debu, membuatnya suram. Ada juga deru angin. Angin terdengar seperti menceritakan jiwa-jiwa yang kesal, cukup menakutkan hingga menggetarkan pikiran. Di dalam kabut, ada gunung yang runtuh dengan seorang pemuda berambut putih duduk di dalamnya. Dia adalah Wang Lin. Saat ini, wajah Wang Lin pucat pasi.
Dia menghabiskan 3 hari terakhir untuk memulihkan luka-lukanya. Ada noda darah merah tua di tanah. Dia telah mengeluarkan darah ini karena luka-lukanya. Kekuatan destruktif berada dalam ekspektasi Wang Lin, tapi dia masih terkena gempa susulan. Meski hanya sesaat, pada saat itu, Wang Lin merasa seperti mendengar suara tulangnya patah, kilatan pecah, dan jiwa asal hancur. Setelah dia tiba di sini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia batuk darah dan segera pulih. Jika itu adalah seorang yang luar biasa, jika mereka tidak mati, mereka harus mencari tubuh lain. Namun, dengan tubuh Dao kuno Wang Lin, dia hanya terluka. Pada hari ketiga, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya dan menarik napas. Dia mengerutkan kening saat debu di udara membuat napasnya terasa pahit. Dia menatap ke langit. Meski hari sudah senja, namun debu membuat matahari dan bulan tak terlihat. Itu sepadan. Meskipun aku terluka, ketika dia mengatakan dia tidak akan membiarkanku pergi sebelum kematiannya, itu berarti dia mungkin datang dengan avatarnya. Namun, avatar itu sekarang sudah mati total. Avatar kematian akan mempengaruhi tubuh aslinya. Saya hanya tidak tahu seberapa besar dampaknya. Seharusnya Ida kecil, dan aku juga mendapatkan ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan wajahnya pucat menjadi sedikit merah. Dia kemudian memegang tangannya dan terjadilah kilatan cahaya. Sebuah kompas muncul di telapak tangan. Kompas ini terlihat sangat luar biasa dan peta laut pil telah menghilang darinya. Sebaliknya, itu adalah area di sekitar Wang Lin saat ini. Tidak ada lampu di sana. Serangkaian naluri ini secara misterius, dan setelah saya abadikannya, esensi dari nafsu saya akan meningkat. Namun, ini masih berguna, jadi tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkannya. Alasan Wang Lin berani menyelamatkannya sebagian karena mengambil tindakan ini. Sebelum dia mulai menyembuhkan, dia membuat batasan di sini. Dia membuatnya lebih kecil, yang membuatnya lebih kuat, dan itu hanya memungkinkan orang keluar daripada masuk. Cederaku sudah pulih 70% hingga 80%, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sekarang esensi airku sudah lengkap, aku harus kembali ke Sekte Jiwa Agung. Saya ingin tahu apakah mereka mendapatkan giok saya. Melihat waktu, seharusnya itu belum tiba, tapi gemetarnya benua banteng surgawi 3 hari lalu seharusnya menarik perhatian. Wang Lin berpikir sambil berdiri. Tampak bersinar ketika tangan kirinya terulur dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Giok ini terlihat sangat luar biasa, tetapi berisi rekaman Wang Lin memasuki Laut Pil untuk kedua kalinya, ketika dia menghancurkan 3 bendera, mencuri kompas, memotong pil surgawi, dan membunuh Void Cloud. Itu direkam sampai Wang Lin meninggalkan pil Si. Wang Lin bukanlah seorang berpikiran muda yang tidak tahu apa-apa. Setelah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung, dia tahu bahwa pahala adalah metode utama untuk mendapatkan harta, pil, dan metode budidaya dari sebuah sekte. Jika dia menceritakannya begitu saja kepada orang lain akan curiga atau tidak mempercayainya. Tentu saja, metode terbaik untuk membuktikan dirinya adalah dengan mencatat semuanya dalam sebuah batu giok. Mengenai apakah itu asli atau palsu, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menghapus adegan saat dia mendapatkan kompas, hanya menyisakan dia yang memotong pil surgawi. Ini sudah cukup. Dengan ini, saya bisa meminta mantra ilusi berlapis-lapis dari banteng hijau terhormat. Wang Lin menyingkirkan batu giok dan kompas. Setelah menghilangkan batasan tersebut, Wang Lin terbang ke dalaman menuju benua banteng surgawi. Setelah terbang lebih dari 100.000 kaki, gelombang bergelombang dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh dari Laut Pil, di bagian dalam benua banteng surgawi. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia terbang ke depan dengan cepat. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin tidak jauh dari Sekte Jiwa Agung, tapi ini hanya dari sudut pandang penggunaan spatial bending. Jika seseorang ingin terbang, masih membutuhkan beberapa bulan. Ini juga terjadi jauh di benua banteng surgawi. Ada pegunungan di mana-mana dan rumput hijau menutupi daratan. Daerah ini sama sekali tidak terkena dampak dari lautan pil. Bagaimanapun, benua banteng surgawi terlalu besar, dan wilayah yang terkena dampak ledakan di Laut Pil hanya sebagian kecil. Selama jeda antara spatial bending, Wang Lin akan duduk di atas Raja Nyamuk, yang dengan cepat terbang ke depan.
Selain menggunakan spatial bending, dia duduk di punggung Raja Nyamuk dan dipulihkan. Setelah lebih dari setengah bulan, ia pulih hingga 80% atau 90%. Cedera yang tersisa tidak berarti apa-apa. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang terbang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Di hadapannya, ada beberapa kilatan cahaya hantu. Ada bangau kertas hitam di dalam lampu ini. Burung bangau kertas ini terbang ke arah yang berbeda, dan bahkan lebih cepat dari Wang Lin, menghilang dalam sekejap. Untungnya, ada yang melewati Wang Lin, dan saat hendak menghilang, Wang Lin menggunakan mantra stop untuk menghentikan beberapa ratus kaki jauhnya. Dia memegang tangannya dan itu terbang ke tangannya. Perasaan ilahinya memasuki bangau kertas dan sebuah suara yang kuat tiba-tiba terlintas di benakku. Benua setan hijau sedang menyerang. Laut Pil telah dihancurkan dan begitu pula penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Pasukan mereka akan segera tiba. Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi mengeluarkan perintah jiwa. Semua sekte harus segel sekte mereka, dan semua pembudidaya siap tempur akan berkumpul di 7 titik kunci di benua banteng surgawi yang diciptakan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin mengizinkan derek kertas dan menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Wang Lin merenung sambil melihat ke langit di depannya dan memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan tidak lagi memikirkan semua pikiran aneh yang muncul di benaknya. Dia menenangkan diri, duduk di punggung Raja Nyamuk, dan terbang. Saat Wang Lin sedang dalam perjalanan kembali ke sekte besar, pada hari ke-20 setelah ledakan, puluhan penggarap Void Tribulan dari benua setan hijau tiba sebagai tim pendahulu. Tujuan mereka adalah untuk mengkonsumsi para penggarap langkah ketiga di benua banteng surgawi dengan segala cara. Semakin banyak mereka membunuh, semakin besar peluang kemenangan. Sekitar 1 bulan di belakang mereka, pasukan 70.000 pembudidaya benua setan hijau menutupi langit dan perlahan maju. Di belakang pasukan 70.000 pembudidaya ini, ada bayangan pedang menakutkan yang perlahan mengikuti dengan niat pedang yang menakutkan. Ini adalah pedang emas kuno, dan di atas pedang itu duduk seorang pria muda berbaju biru. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan dia hampir sangat tampan. Dia tenang, tapi wajahnya agak pucat saat dia melihat ke benua banteng surgawi yang jauh. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia telah menghancurkan avatarku dan memaksa tingkat melemahkanku turun ke tahap awal Void Tribulan. Kami akan perlahan-lahan mengatasi balas dendam ini. Pedang emas kuno di bawahnya memancarkan aura yang sangat mulia, dan bayangan raksasa lapis baja emas kekuasaannya muncul di belakang pedang. Sosok ini sangat besar dan memancarkan aura kuno. Pedang ini luar biasa. Wang Lin bingung tentang satu hal, perasaan aneh yang dia rasakan saat melihat burung bangau kertas. Entah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi, mereka semua adalah anggota klan surgawi. Sekte dari dua benua mungkin telah saling membunuh sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakan Pil Sel untuk membuka benua lain dan menyerang membuat Wang Lin memiliki pemikiran lain. Masalah ini bukan masalah balas dendam pribadi antar sekte, tapi perang nyata. Menarik, saya harap spekulasi saya tidak menjadi kenyataan. Jika tidak, semakin banyak orang yang meninggal, semakin sedikit hubungan yang saya rasakan dengan klan surgawi. Jika ini benar-benar hanya karena dugaanku, maka ini benar-benar membuat hati seseorang merinding. Entah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi, mungkin. Wang Lin merenung dalam diam sambil duduk di belakang Raja Nyamuk. Dia memikirkan banyak hal, tentang bagaimana Sekte Jiwa Agung telah meninggalkannya 3 hadiah dan bagaimana banteng besar yang terhormat mengatakan bahwa leluhur generasi pertama telah meramalkan kedatangannya. Ada tujuan besar dalam semua ini. Tujuan ini sangat penting bagi Sekte Jiwa Agung dan benua setan hijau. Oleh karena itu, benua iblis hijau melancarkan serangan kecil yang tak terhitung jumlahnya di benua banteng surgawi. Kali ini, mereka berusaha keras untuk menyiarkan Laut Pil agar bisa masuk ke benua banteng surgawi. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, Sekte Jiwa Agung pindah ke sini. Nenek moyang pertama dari Sekte Jiwa Agung meramalkan perubahan di masa depan, semua demi rahasia yang telah lama tersembunyi di sini. Wang Lin diam-diam merenung dan membuka telapak tangannya. Seseorang kecil muncul di tangannya dan dia memandang orang kecil itu. Setelah sekian lama, dia tidak menggunakannya untuk meramalkan perubahan di masa depan tetapi menutup telapak tangannya untuk menyelamatkannya.
Jadi bagaimana jika aku mengetahui sebelumnya? Dengan mantra Dao saya tidak bisa meramalnya. Nenek moyang lama meninggalkan saya 3 hadiah, dan salah satunya adalah ramalannya sendiri. Saya kira dia tahu saya akan menyerapnya dan memberi saya penjelasannya. Wang Lin tersenyum dan dia tidak menggunakan hadiah itu. Dia tidak perlu tahu caranya, dan dari petunjuk, dia menemukan beberapa ekonometrika. Sekarang dia hanya perlu memastikannya sampai dia menemukan jawaban sebenarnya. Wang Lin pandai dalam hal semacam ini, atau dia bisa mengabaikan perang di sini dan pergi lebih awal. Setelah 10 hari, Wang Lin muncul di luar Sekte Jiwa Agung. Saat dia muncul, beberapa sinar cahaya terbang ke arahnya. Wang Lin merasa Sekte Jiwa Agung tampak dalam kabut dan diselimuti distorsi. Semburan niat membunuh yang membuat pandangan murid mengecil berasal dari distorsi. Niat membunuh ini tidak ditujukan padanya, itu hanya bagian dari formasi perlindungan di sekitar Sekte Jiwa Agung. Distorsi sekte tersebut, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Wang Lin merasa Sekte Jiwa hebat sedang dalam mode pertempuran. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan itu agak menindas. Ini hanyalah perasaan Wang Lin saat melihat ini. Seharusnya itu benar, atau bisa juga hanya ilusi. Sinar cahaya mendekati Wang Lin. Ada kehati-hatian dan niat membunuh di dalam sinar cahaya. Namun, setelah niat membunuh ini terlihat jelas oleh Wang Lin, perlahan menghilang, namun mereka tetap waspada. Beberapa sinar cahaya berubah menjadi 7 orang sebelum Wang Lin. Di antara 7 dari mereka, ada 2 tetua dari Sekte Jiwa Agung, dan 5 lainnya adalah murid. Penatua Wang, maaf telah menyinggung perasaanmu. Salah satu tetua pernah berbicara dengan Wang Lin. Dia telah menyaksikan pertarungan Wang Lin dan Yan Lu. Salah satu tetua memegang tangannya dan perlahan berkata, benua setan hijau telah membuka penghalang benua banteng surgawi saya dan leluhur telah memerintahkan kami untuk menutup sekte tersebut. Setiap orang yang kembali, terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, atau status mereka, harus diperiksa secara ketat sebelum memasuki sekte tersebut. Tetua lainnya juga memegang tangan Wang Lin. Setelah mereka melihat Wang Lin memasuki lantai 7 dan 8 berturut-turut, sangat sedikit orang di Sekte Jiwa Agung yang ingin menyinggung perasaannya. Kelima murid di samping mereka berdua menundukkan kepala. Mereka sesekali melirik Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan Wang Lin. Tidak masalah, ini adalah masa perang, jadi seharusnya seperti ini. Wang Lin mengangguk sambil tersenyum dan tidak keberatan. Melihat Wang Lin tersenyum, kedua tetua itu sedikit santai. Kecuali mungkin, mereka benar-benar tidak ingin berada di sisi buruk Wang Lin. Jika mereka harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena perintah dari sekte, itu tidak sepadan. Melihat betapa santainya Wang Lin, keduanya pun tersenyum dan semakin ingin berteman dengan Wang Lin. Penatua Wang, tolong ambil tokenmu. Kemudian tandai dengan akal ilahi Anda untuk memverifikasi jiwa asal Anda dan kemudian teteskan setetes darah untuk memverifikasi tubuh Anda, kata salah satu tetua sambil mengepalkan tangan. Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menyampaikannya. Token yang dia gunakan untuk memasuki Soul Scripture Pavilion muncul. Dia menandainya dengan akal ilahi dan kemudian meneteskan setetes darah sebelum melemparkan token itu ke kedua tetua. Salah satu tetua mengambil token itu, membentuk segel, dan kemudian menunjuk ke batasan di belakangnya. Tekanan melonjak kuat dan menyerang Wang Lin. Itu langsung menyapu seluruh tubuhnya. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia jelas merasakan tekanan ini sangat aneh. Peran utamanya adalah untuk mengusir kelebihan jiwa asal atau indera ilahi pada Wang Lin. Ia bahkan menilai seberapa baik jiwa menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Metode ini digunakan untuk menilai identitasnya. Kemudian tekanan mengunci token. Baru setelah melakukan verifikasi 2 langkah barulah tekanan tersebut perlahan hilang. Hanya pada saat inilah kedua tetua itu benar-benar rileks. Mereka mengembalikan token itu kepada Wang Lin dan salah satu dari mereka tertawa. Penatua Wang, maaf atas masalah ini. Anda dapat memasuki batasan dan kembali ke sekte. Kami masih bertugas, jadi kami harus kembali dan tidak bisa menemani Penatua Wang. Saya harap Penatua Wang mengerti. Jika orang lain bersikap sopan padanya, maka dia tentu saja akan sopan kepada mereka. Dia telah menjadi sarjana besar di dunia mimpi, jadi dia secara alami memiliki temperamen misterius di dirinya. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan pada keduanya.
Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba menanyakan sesuatu. Apakah terjadi sesuatu di sekte baru-baru ini? Kedua tetua itu saling memandang. Salah satu dari mereka berbisik, 7 hari yang lalu, ada seorang yang bersaing dengan benua setan hijau yang mencoba untuk berbaur dengan sekte jiwa agung. Dia ditemukan oleh Penatua Sudongde dan segera dibunuh. Leluhur tua sangat marah dan kemudian, pada titik ini, tetua tersenyum pahit dan pergi setelah mengulurkan tangan ke arah Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian terbang ke sekte jiwa hebat. Perasaan tertekan menjadi semakin kuat. Seluruh sekte jiwa agung dipenuhi dengan sinar cahaya saat para murid terbang di antara berbagai puncak. Beberapa bahan konservasi berukuran besar yang mungkin terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan dipindahkan secara manual oleh para pembudidaya di antara berbagai puncak. Ada juga sejumlah besar murid di beberapa gunung ramuan besar yang mengumpulkan ramuan herbal dan mengirimkannya ke beberapa tetua spesialis bersertifikat untuk mulai menyiapkan pil. Ada berbagai budidaya yang datang dari banyak gunung. Jelas bahwa para tetua semuanya membungkusnya secara tertutup untuk menjaga diri mereka pada puncaknya untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan sekte tersebut. Semua puncak di sekte itu ramai, di samping gunung api Wang Lin, yang tidak memiliki gerakan atau suara apapun. Ketika dia menoleh, dia melihat Fan Sanmeng duduk tak bergerak di guanya. Wang Lin sedikit memikirkan dan menyumbangkan lengan bajunya. Dia tidak kembali ke gunungnya sendiri tetapi ke kedalaman sekte, tempat leluhur tua Banteng Hijau berada. Salam, Penatua Wang. Murid Dao Burning Peak menyapa Penatua Wang. Murid Breaken Peak menyapa Penatua Wang. Sepanjang jalan, semua murid yang melihat Wang Lin berhenti untuk menyambutnya sebelum kembali ke tugas mereka. Wang Lin tidak berhenti, dia hanya mengangguk sambil terbang. Budidayanya tidak biasa, sehingga menarik perhatian para tetua yang ia lewati. Namun, setelah mereka menyadari bahwa itu adalah Wang Lin, mereka semua menarik kesadaran ilahi mereka. Tak lama kemudian, Green Heavenly Peak muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin berteleportasi dan muncul di luar puncak surgawi hijau. Dia mengulurkan tangannya ke arah puncak dan berbicara dengan tenang. Wang Lin meminta untuk menyambut banteng hijau terhormat. Green Heavenly Peak tampak berbeda dari sebelumnya. Sekarang tertutup oleh lapisan tipis kabut hijau. Setelah Wang Lin berbicara, kabut bergerak, menampilkan sebuah celah. Masuk, suara Green Bull yang mewah. Wang Lin tidak ragu untuk melakukan invasi ke dalam pembukaan. Setelah dia masuk, kabut menutupinya. Wang Lin mengikuti kabut dan tiba di Green Heavenly Peak. Di sana, dia melihat banteng hijau terhormat duduk di jarak dengan jiwa asal kokoh yang tampak seperti orang kecil di telapak tangan. Orang kecil ini sedang bersujud kepada yang terhormat Green Bull. Wang Lin berdiri di samping dan diam-diam menatap orang kecil di telapak tangan yang terhormat Green Bull. Sesaat kemudian, si kecil bersujud 6 kali berturut-turut dan terlihat lelah. Green Bull yang ramah menutup telapak tangan dan orang kecil itu menghilang. Saya telah mendapatkan giok Anda. Hal ini akan dianggap sebagai suatu prestasi. Green Bull yang ramah perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin sambil tersenyum. Benua setan hijau telah mengalami banyak konflik kecil dengan benua banteng hijau saya, tapi ini pertama kalinya mereka melakukan sesuatu yang begitu besar. Mereka benar-benar menemukan cara untuk menyanyikan Laut Pil. Masalah ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Benua setan hijau memiliki 3 sekte besar, dan nenek moyang mereka semuanya memiliki tingkat penambang yang sama dengan saya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Aku sendiri yang bisa melawan mereka berdua. Mata Green Bull yang terhormat menunjukkan cahaya dingin. Baginya yang berinisiatif mengatakan ini, itu berarti apa yang dia lihat melalui Soul Eye Dao tidak baik. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia duduk di hadapan yang terhormat Green Bull. Dia memandang yang terhormat Green Bull dan tiba-tiba berbicara. Saya ingin ilusi berlapis-lapis di lantai 9 paviliun kitab suci jiwa. Mata Green Bull yang menyambut dan memikirkannya dalam diam. Ilusi berlapis-lapis di lantai 9 adalah mantra paling kuat dari sekte jiwa agung. Awalnya, akan baik-baik saja untuk meneruskannya kepada Wang Lin, tetapi leluhur generasi pertama telah meramalkan bahwa Wang Lin membutuhkan waktu 300 tahun untuk memasuki lantai 9. Sambil merenung, yang terhormat Green Bull tiba-tiba berkata, paviliun kitab suci jiwa memiliki lantai 10. Wang Lin tetap tenang, tapi pupil matanya sedikit mengecil.
Bahkan saya tidak bisa memasuki lantai 10. Hanya nenek-nenek generasi pertama yang bisa masuk. Disitulah dia meninggal dunia sambil duduk. Setelah yang terhormat Green Bull mengatakan ini, dia mengingatnya sekali lagi. Wang Lin juga berpikir dalam diam. Dia tidak bisa menebak mengapa yang terhormat Green Bull mengatakan hal ini padanya. Setelah sekian lama, sekitar 1 dupa kemudian, banteng hijau terhormat memandang ke langit di daratan dan berbicara sekali lagi. Pahalamu tidak cukup untuk mendapatkan mantra ilusi berlapis-lapis lengkap di lantai 9. Wang Lin mengangkat tangannya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Dia menyerahkannya kepada yang terhormat Green Bull. Menambahkan ini, apakah itu cukup? Green Bull yang dengan hormat mengerutkan kening dan menatap Wang Lin. Dia mengambil batu giok itu dan akal ilahi memasukinya. Ekspresinya langsung berubah. Dia menatap Wang Lin sebelum fokus pada batu giok itu sekali lagi. Setelah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin untuk memotong pil surgawi, banteng hijau yang terhormat menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Dengan tingkat keparahannya, dia secara alami dapat menilai bahwa semua yang dia lihat di batu giok itu benar. Dengan apa yang berhasil dia ramalkan dan laporan rahasia yang dia terima, dia berhasil merekonstruksi dengan jelas apa yang terjadi di Laut Pil dalam pikirannya. Meskipun Wang Lin sudah 80% hingga 90% sembuh, masih ada bekas luka yang tidak bisa sembuh dengan cepat. Ini semua ditambahkan untuk membuat apa yang tercatat di batu giok itu asli. Bagus. Green Bull yang terhormat memegang batu giok itu dan mulai tertawa. Dia menghubungkan tangan kirinya dan gelombang energi yang melonjak kuat ke tubuh Wang Lin. Suara letupan bergema dan semua luka Wang Lin yang tersisa pulih. Kali ini, Anda telah mencapai prestasi yang luar biasa. Di Sekte Jiwa Agung saya, selama seseorang mencapai prestasi, mereka akan diberi penghargaan. Aku bisa memberikan mantra ilusi berlapis-lapis lengkap dari lantai 9. Tapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Green Bull yang menghormati Wang Lin. Semakin dia memandang, semakin dia mengagumi Wang Lin. Nenek moyang generasi pertama sungguh luar biasa memilih seseorang dengan keberanian dan nyali seperti itu. Wang Lin tidak merasakan kepuasan diri apapun dari kata-kata yang terhormat Green Bull. Dia dengan tenang menatapnya dan bertanya, kondisi apa? Bunuh 10 penggarap Void Tribulan tahap awal benua setan hijau dan 3 penggarap Void Tribulan tahap tengah benua setan hijau. Masuki lantai 9 dan 10 paviliun kitab suci jiwa. Setelah kamu melakukan 3 hal ini, kamu dapat meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Dengan ini, hati Wang Lin bergetar dan merenung. Dia memang berpikir untuk pergi dalam perjalanan pulang. Dia siap membantu Sekte Jiwa Agung sebanyak yang dia bisa sebelum pergi untuk menghindari perang. Bagaimanapun, tujuannya adalah Sekte Donglin dan klan Dao kuno yang jauh, jadi dia tidak bisa tinggal lama di benua banteng surgawi. Selain itu, dia punya beberapa spekulasi tentang perang ini, jadi dia tidak mau terlalu terlibat. Green Bull yang terhormat jelas mempertimbangkan hal ini tetapi tidak memaksa Wang Lin untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia menetapkan 3 syarat, dan ini mengingatkan Wang Lin tentang 3 hadiah. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin memandang yang terhormat Green Bull dan mengangguk dengan serius. Tidak peduli apa tujuan Sekte Jiwa Agung, mereka memang membantu, dan Wang Lin akan membalas mereka yang membantu. Sekarang dia telah menyetujui syarat ketiga ini, dan meskipun sulit, Wang Lin memutuskan bahwa itu mungkin. Melihat Wang Lin mengangguk, yang terhormat Green Bull tersenyum dan tidak lagi berbicara. Dia mengaitkan lengan bajunya dan sebuah batu giok kuno terbang menuju Wang Lin. Wang Lin menangkap batu giok itu. Isinya mantra yang sangat kuat dari Sekte Jiwa Agung. Mantra ilusi berlapis-lapis lengkap dari lantai 9. Untuk mengolah mantra ini, kamu perlu menyempurnakan layar hantu. Sekarang perang telah dimulai, saya akan menghadiahkan Anda semua materinya. Namun, layar hantu membutuhkan jiwa, dan jika Anda tidak memiliki jiwa yang cocok, Anda dapat terdeteksi di puncak hantu. Saat banteng hijau terhormat berbicara, tangannya terulur ke bawah dan sebuah bola cahaya muncul. Bola cahaya berisi banyak bahan pemurnian, dan dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan memasukkan bola cahaya ke lengan bajunya. Dia bangkit, mengulurkan tangannya pada yang terhormat Green Bull, dan pergi. Kamu tidak punya banyak waktu. 7 hari dari sekarang,
saya akan mengirim Anda bersama beberapa tetua lainnya untuk menjaga salah satu dari 7 meridian banteng surgawi. Kata-kata terhormat Green Bull bergema, tapi Wang Lin tidak berbalik saat dia meninggalkan Green Heavenly Peak. Wang Lin terbang kembali ke gunungnya sendiri. Api di dalam sepertinya sudah padam setelah dia pergi, tapi warnanya masih merah. Namun, ketika Wang Lin mendarat di gunung, gunung itu mulai terbakar sekali lagi, dan suara gemuruh samar terdengar. Fan Sanmeng yang matanya terpejam segera membuka matanya dan sedikit panik. Dia menggigit bibir bawahnya dan, melihat Wang Lin tidak meneleponnya setelah beberapa saat, dia merasa tidak nyaman. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengganggu Fan Sanmeng. Dia tiba di guanya dan duduk. Sebuah bola cahaya terbang keluar dari lengan bajunya, dan setelah memecahkan bola cahaya tersebut, bahan untuk menyempurnakan layar hantu muncul di dalam gua. Semua bahan ini berbeda, tetapi semuanya sangat berharga. Bagaimanapun, banteng hijau terhormat telah menghadiahkannya kepadanya, jadi semuanya memiliki kualitas yang sangat baik. Setelah melihat bahan-bahan ini, dia mengeluarkan batu giok kuno yang berisi mantra ilusi berlapis-lapis. Perasaan ilahinya masuk dan dia menghafal semua isinya, termasuk metode untuk menyempurnakan layar hantu. Menurut batu giok, nama layar hantu adalah layar hantu. Itu dibagi menjadi tingkat awal, menengah, atas, ekstrim, dan absolut. Setiap tingkat berhubungan dengan 2 lapisan ilusi. Di Sekte Jiwa Agung, sebagian besar murid hanya memiliki tingkat awal, dan hanya para tetua yang dapat mencapai tingkat menengah. Beberapa murid inti yang disukai oleh gurunya mungkin diberikan layar hantu kelas menengah untuk melindungi diri mereka sendiri. Kipas layar hantu yang dimiliki Sanmeng adalah kelas menengah, dan itu adalah sesuatu yang diberikan Yan Lu padanya. Biasanya, layar hantu kelas menengah sudah sangat kuat. Jika digunakan dengan benar, itu bisa mengabaikan budidaya. Ini sudah terbukti di tangan Fan Sanmeng. Jika seseorang bisa mendapatkan layar hantu tingkat atas atau ekstrim untuk digunakan bersama dengan ilusi berlapis-lapis maka itu akan menjadi menakutkan. Adapun nilai absolutnya terlalu sulit untuk disempurnakan. Di seluruh sekte jiwa hebat hanya ada satu. Layar hantu ini adalah formasi perlindungan sekte di sekitar sekte jiwa agung. Dari tampilan Wang Lin, formasi ini bahkan belum sepenuhnya diaktifkan, dan hanya sebagian kecil dari kekuatan yang digunakan. Dia dapat dengan jelas menyimpulkan hal ini dalam pikirannya berdasarkan informasi yang dicatat di batu giok dan dari spekulasinya sendiri. Layar hantu membutuhkan jiwa untuk menyelesaikan proses pemurnian, tetapi jiwa ini tidak perlu menjadi seorang yang memiliki kepedulian, dan jiwa dengan bermanuver yang lebih tinggi juga tidak lebih baik. Dibutuhkan jiwa yang mati. Wang Lin mengerutkan kening, ini adalah pertama kali dia mendengar istilah jiwa yang mati. Batu giok itu mendefinisikan jiwa yang mati seperti ketika seseorang atau seekor binatang mati, tetapi obsesi, keengganan, atau kebencian dalam jumlah yang tepat tetap ada untuk membentuk keberadaan dunia lain yang tidak dapat dilihat atau dirasakan orang lain. Sedikit lagi dan itu akan menjadi kebencian yang tidak berguna, tapi tidak cukup berarti tidak ada yang bisa terbentuk. Oleh karena itu, salah satunya sangat sulit didapat. Sekte Jiwa Agung memiliki banyak orang yang mempelajari jiwa-jiwa yang mati, dan mereka perlahan-lahan menemukan metode untuk mencerahkan mereka dari manusia atau binatang tepat sebelum kematian mereka. Namun, jiwa mati yang dimurnikan dari metode ini tidak memiliki waktu ujian, dan tidak peduli berapa tingkat kerusakan orang atau binatang itu, jiwa mati hanya dapat digunakan untuk meningkatkan layar hantu tingkat awal, atau paling banyak tingkat menengah. Jiwa-jiwa yang mati ini hanya dapat menahan 3 atau 4 lapis ilusi. Lebih dari itu, mereka tidak akan mampu menahan dan roboh. Jiwa mati ini dapat dianggap sebagai sebuah wasiat. Hanya jiwa mati dengan kemauan yang kuat, jiwa yang telah dimurnikan oleh waktu menjadi lebih kuat lagi yang dapat menahan lebih dari 4 lapis ilusi. Prinsip ilusi berlapis-lapis jelas merupakan kehendak ini. Kehendak inilah yang menjadi makanan untuk menghasilkan ilusi yang membuat orang tersesat. Semakin kuat kemauannya, semakin kuat ilusinya. Wang Lin merenung sambil perlahan memahami struktur ilusi berlapis-lapis. Matanya memuaskan kekaguman. Trik dan seluk-beluk mantranya sangat sulit tanpa diketahui melihat mantranya secara lengkap. Orang yang menciptakan mantra ini pastilah seorang jenius yang luar biasa. Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan menghela napas.
Sebenarnya, teknik ini sangat mudah untuk dipahami. Wang Lin teringat ketika dia masih kecil, sebelum menjadi seorang cerdas, dia mendengar dari orang dewasa di desa tentang rumah keluarga mana yang berhantu. Seringkali pihak keluarga pergi ke kota terdekat untuk mengundang seseorang mengusir hantu guna menenangkan diri. Dia ingat hal seperti ini juga terjadi di keluarganya. Dia awalnya lupa, tapi mempelajari prinsip mantra ilusi berlapis-lapis telah mengingatnya. Apa yang disebut berhantu sebagian besar adalah ilusi yang memungkinkan seseorang melihat beberapa gambar aneh dan tenggelam di dalamnya. Akibatnya, seluruh situasi kemarahan pun terjadi. Ini untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman atau jengkel secara psikologis. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat batu giok di tangannya. Hanya ketika dia menjadi seorang yang tertarik dan menoleh ke belakang barulah dia menyadari bahwa apa yang disebut menghantui hanyalah rasa kebencian alami yang menarik hati sebagian orang. Hal ini membuat mereka merasa tidak tenang dan terganggu sehingga mengira itu adalah hantu. Ini adalah inti dari ilusi berlapis-lapis. Dan asal mula ilusi. Ilusi berlapis-lapis sangat sederhana setelah dilihat. Ilusi macam apa ini? Ini jelas untuk mengubah hantu menjadi manusia. Kedengarannya mudah, tetapi memikirkan metode ini dan mengubahnya menjadi mantra, bahkan mantra Dao, patut saya hormati. Mata Wang Lin mengungkapkan pencerahan. Setelah Wang Lin meninggalkan Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull tetap duduk di puncak gunung, memandang ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengarnya. Kaisar Langit baru keluar dari budidaya pintu tertutup selama beberapa tahun. Benua setan hijau memang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ramalan generasi pertama sangat akurat. Namun, beberapa hal halus tidak pada tempatnya, dan metode leluhur terlalu lembut. Itu tidak cocok untuk situasi saat ini. Tujuan benua setan hijau juga merupakan tujuan sekte jiwa agungku. Itu juga merupakan tujuan sekte Guiyi. Banteng hijau yang terhormat tiba-tiba tersenyum. Lu Wenran, saat kata-kata itu bergema, riak seperti udara muncul di belakangnya dan seorang pria parubaya keluar. Pria ini mengenakan jubah Dao hijau dan tampak biasa saja, tetapi dia mengeluarkan sirip seseorang di tahap tengah Void Tribulan. Dia melangkah keluar dan berdiri di belakang yang terhormat Green Bull dengan tangan tergenggam penuh hormat. Murid Lu Wenran menyapa guru. Green Bull tidak berbalik. Dia melihat awan di kedamaian dan dengan tenang berkata, apakah kamu bertemu dengannya di Pilsi? Murid bersama Ouyang Hui dari Sekte Guiyi dan Paman Guru Meng Zihai bertarung melawan utusan benua setan hijau. Berdasarkan perintah guru, Paman Guru Meng berpura-pura kami bukan tandingannya dan melarikan diri menggunakan Cloudbot, jadi saya tidak melihat orang ini. Dalam 7 hari, pergilah ke Meridian Banteng Surgawi ketiga bersamanya. Green Bull yang ramah menutup matanya. Murid patuh. Ekspresi pria parubaya itu tetap sama, tetapi matanya bersinar sangat terang. Riak menggema dan dia menghilang. Dalam sekejap, 5 hari dari 7 hari tersisa. Selama 5 hari ini, Wang Lin tetap berada di puncaknya dan membenamkan dirinya dalam mantra ilusi berlapis-lapis. Semua bahan yang digunakan sesuai dengan metode di batu giok, dan Wang Lin telah menyempurnakan layar hantu hitam untuk dirinya sendiri. Layar ini ditenun setelah melelehkan material yang tak terhitung jumlahnya. Meski tampak seperti kain, itu hanya tampilannya saja. Namun, hal itu belum selesai. Tubuhnya sudah terbentuk, namun masih ada jiwa yang mati. Setelah jiwa mati ditambahkan, itu dapat digunakan untuk menghasilkan mantra ilusi berlapis-lapis. Mata Wang Lin berbinar di dalam gua dan tangan skema terulur ke layar. Dia meraih layar dan meninggalkan gua untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Dia ingat yang terhormat Green Bull mengatakan bahwa dia punya waktu 7 hari. Dia hanya punya waktu 2 hari lagi, jadi dia pergi ke puncak hantu untuk mencari jiwa yang mati untuk menyatu dengan layar. Sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gunung yang terbakar. Dia melihat ke utara. Menurut peta sekte jiwa agung, puncak hantu ada di sana. Tanpa ragu, Wang Lin menyerbu menuju puncak hantu. Di ujung utara sekte jiwa agung, ada tanah terlarang yang dikelilingi kabut tak berujung. Hanya sedikit murid yang datang ke sini. Hanya ketika mereka membutuhkan jiwa yang mati barulah mereka datang ke sini untuk mencarinya bersama guru masing-masing. Hanya murid inti dengan tingkat pukulan tinggi yang bisa datang sendiri.
Ada sejumlah jiwa besar mati yang dikumpulkan di sini oleh Sekte Jiwa Agung. Meski kualitasnya tidak tinggi, namun mudah didapat. Pokoknya, Sekte Jiwa Agung terkenal dengan ilusinya, dan tanpa puncak hantu, sebagian besar murid tidak akan dapat menyelesaikan layar hantu mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, meskipun jiwa-jiwa yang mati terus-menerus terisi kembali, masih belum banyak jiwa-jiwa yang mati di sana. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Agung memiliki permintaan yang besar terhadap jiwa-jiwa yang mati. Banyak jiwa-jiwa yang mati ini telah dikumpulkan oleh orang-orang dari Sekte Jiwa Agung bertahun-tahun yang lalu sebagai tugas dari sekte tersebut. Namun, hanya sedikit yang bisa mengolahnya sendiri, jadi mereka harus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Sebagian besar dari mereka disegel langsung di sini dan dibiarkan diambil oleh seorang murid di masa depan. Pada sore hari kelima, langit tampak sangat suam ketika Wang Lin tiba di luar puncak hantu. Gunung ini tertutup kabut dan sangat suram. Ada hembusan angin dingin, membuatnya tampak seperti dunia bawah. Namun, Wang Lin tidak merasakan ketidaknyamanan yang sama sekalipun. Mungkin karena budidayanya, atau fakta bahwa dia telah mengubah wilayah kekuasaannya menjadi sungai dunia bawah sebelumnya. Siklus hidup dan mati, perubahan sungai dunia bawah. Wang Lin tidak bernyanyi dengan hal-hal seperti itu. Dia tidak berhenti saat dia melangkah menuju puncak hantu. Ketika dia mendekat, ada gelombang yang menggema di sekitar Wang Lin, seolah-olah itu menentukan apakah Wang Lin memiliki kualifikasi untuk masuk. Segera, tindakan tersebut hilang dan Wang Lin dengan tenang memasuki puncak hantu. Puncak hantu itu adalah gunung gundul dan sangat tinggi, seolah-olah akan menembus langit. Tidak ada rumput, yang ada hanya kuburan. Kuburan ini penuh sesak, dan ribuan di antaranya memenuhi gunung. Semburan aura dingin membekukan area tersebut. Jika seseorang berdiri di sana dan memejamkan mata, mereka akan merasakan suara gemuruh yang tak berujung di sini. Meski sunyi di sini, perasaan ini sangat kuat. Wang Lin berjalan melewati kuburan. Masing-masing berisi kurang lebih jiwa mati di dalamnya. Semuanya dalam keadaan tersegel, dan terkadang segelnya terlepas dan sebagian auranya melayang keluar. Wang Lin membayangkan sepanjang jalan. Perasaan ilahinya menyebar saat dia berjalan menuju puncak gunung. Saat dia berjalan, jumlah kuburan berkurang. Dia akan mencapai puncak ketika dia melihat kuburan yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya kuburan yang memiliki batu nisan. Tulisan di batu nisan itu jelek dan mengeluarkan bau busuk. Tidak diketahui sudah berapa lama benda itu berada di sana. Ada seorang wanita berambut panjang berpakaian putih di bawah batu nisan. Dia tergeletak di sana dan menangis. Tangisan itu memasuki hati Wang Lin. Itu sangat jelas dan sepertinya menggugah sesuatu di dalam hatinya. Tempat ini benar-benar sunyi selain teriakan ini. Embusan angin kecil menguraikan dan sedikit mengangkat rambutnya. Melihat wanita berkulit putih, Wang Lin berhenti. Dia tidak melanjutkan mendaki gunung tetapi dengan tenang memandanginya. Tangisannya perlahan berhenti. Wanita itu sepertinya menyadari ada seseorang di belakangnya, tapi dia tidak berbalik. Ini batu nisanku. Setelah sekian lama, terdengar suara hantu dari wanita berbaju putih. Suara ini sangat pelan, seolah datang dari jauh. Kecuali seseorang mendengarkan dengan penuh perhatian, sulit untuk mendengar dengan jelas. Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, "Saya bisa melihatnya." Ketika Wang Lin berbicara, wanita berbaju putih itu tiba-tiba gemetar seolah ingin berbalik, tetapi setelah berhenti sejenak, dia tidak melakukannya. Setelah sekian lama wanita itu bertanya, "Bisakah kamu melihatku? Bisakah kamu mendengarku menangis?" "Saya bisa," kata Wang Lin dengan tenang. Sebenarnya, jika dia mau, dia bisa melihat semua jiwa yang mati di sini. Ini sangat terkait dengan esensi kehidupan dan kematian. Hidup dan mati, perbedaan antara tangan kiri dan kanan. Serupa namun berbeda. Wanita itu menyentuh batu nisan dan dengan lembut berkata, "Bukan kamu yang aku tunggu. Aku juga bukan jiwamu." Wang Lin melihat ke atas melewati titik ini dan ke puncak gunung. Ada 7 atau 8 kuburan lagi yang mengeluarkan aura gelap. Ada sejumlah jiwa yang mati, dan sekitar 2 atau 3 di antaranya cukup kuat untuk disempurnakan menjadi layar hantu kelas menengah. Ini adalah jiwa-jiwa mati kualitas terbaik di puncak hantu. Saya tidak dapat menemukan tubuh saya hanya dapat menemukan batu nisan ini.
Setelah wanita berbaju putih itu berbicara, dia mulai menangis lagi. Wang Lin diam-diam berpikir sejenak sambil mengangkat kakinya untuk berbicara ke arah puncak gunung, menuju beberapa jiwa mati berkualitas tinggi. Namun, setelah beberapa langkah, tangisan wanita berbaju putih itu menjadi semakin intens. Di mana tubuhku? Di mana rumahku? Di mana rumahku? Suara wanita itu memasuki hati Wang Lin dan dia berhenti. Siapa namamu? Lupa. Wanita itu menahan kepalanya sambil menangis. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Brilliant Void. Setelah Wang Lin berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menyesuaikan sinkronisasi tangan. Wanita itu menghilang dan yang tersisa hanyalah kuburan dan batu nisan. Tak lama setelah itu, Wang Lin pergi. Dia tidak memilih jiwa berkualitas tinggi manapun, tetapi wanita berkulit putih ini, meskipun jiwa hanya bisa menyempurnakan layar hantu kelas awal. Namun ketika wanita itu bertanya di mana rumah dan keluarganya, hati Wang Lin bergetar. Proses menggabungkan jiwa yang mati ke dalam layar hantu tidak memakan waktu lama, 1 hari sudah cukup. Setelah jiwa wanita menyatu putih menyatu dengan layar hantu Wang Lin, warnanya berubah menjadi putih. Suara tangisan akan keluar dari layar putih dan masuk ke dalam hati seseorang. Pasti membuat orang teringat pada sosok wanita berbaju putih yang sedang menangis. Pada hari ke-7, sebuah batu giok menembus lapisan perlindungan dan tiba di hadapan Wang Lin, yang berada di dalam guanya. Wang Lin, dengarkan perintah ini, pergi ke titik kunci ketiga banteng surgawi dan jagalah. Suara banteng hijau yang terkenal terdengar bergema di dalam gua dan batu giok yang tergeletak tanpa bergerak di hadapan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, memecahnya dengan tenang. Perasaan ilahi membungkus batu giok dan informasi memasuki pikiran. Generasi nenek-nenek moyang Sekte Jiwa Agung telah menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan 7 titik utama di benua banteng surgawi. Mereka didasarkan pada 7 meridian banteng surgawi. Di 7 meridian ini, seseorang dapat meminjam kekuatan banteng surgawi melalui formasi yang kuat. Pada saat yang sama, hal itu akan membawa banyak manfaat misterius bagi para penggarap benua banteng surgawi. Nenek moyang generasi pertama Sekte Jiwa Agung telah meramalkan kedatangan Wang Lin dan menyerbu besar-besaran di benua setan hijau. Bagaimana mungkin mereka tidak menyiapkan apapun? Entah itu 7 meridian atau para murid yang tinggal di Laut Pil, semuanya adalah bagian yang ditempatkan oleh Sekte Jiwa Agung. Jika Sekte Jiwa Agung peduli, Laut Pil tidak akan mudah dimurnikan. Meskipun benua setan hijau sangat kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan leluhur generasi pertama dari Sekte Jiwa Agung dalam hal ramalan. Ini karena nenek moyang generasi pertama berasal dari sekolah yang sama dengan guru tahun ini. Pewaris Dao dari zaman kuno. Green Bull yang terhormat tidak hanya memberikan batu giok kepada Wang Lin, tetapi juga kepada 4 tetua di Sekte Jiwa Hebat. Menyingkirkan batu giok itu, Wang Lin berdiri dan membersihkan pakaiannya sebelum dengan tenang berjalan keluar dari gunung. Saat dia pergi, lautan api di gunung berkumpul di belakangnya untuk membentuk tubuh aslinya. Perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya dan menghilang. Dengan satu langkah, Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu masuk Sekte Jiwa Agung. Di belakangnya ada seberkas cahaya, menuju pintu masuk bersama Wang Lin. Keduanya sangat cepat, tetapi sinar. Cahaya di belakang Wang Lin melewatinya dan tiba satu langkah di depannya untuk menampakkan seorang pria parubaya berbaju hijau. Pria ini tampak biasa saja, dan dia berbalik untuk melihat Wang Lin yang masuk. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Penatua Wang, saya Lu Wenran." Wang Lin dengan tenang mendarat dan menatap pria parubaya itu. Penatua Lu sangat asing. Selama masa Wang Lin di Sekte Jiwa Agung, dia memiliki kesan terhadap sebagian besar tetua, di samping monster-monster tua itu. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu pria parubaya ini. Hehe, saya ditempatkan di tempat yang jauh oleh leluhur lama dan baru saja kembali, jadi wajar jika Penatua Wang tidak mengenal saya. Pria parubaya itu tersenyum. Di tengah percakapan mereka, 2 sinar cahaya lagi datang dari sekte tersebut, menampilkan seorang pria dan wanita. Wanita itu adalah Yan Lu dan pria itu adalah seorang pria muda berjubah Tao. Yan Lu menapa Penatua Lu. Saya tidak menyangka Penatua Lu akan ikut bersama kami. Yan Lu dan Lu Wenran saling mengenal dan saling menyapa dengan senyuman.
Merupakan suatu kehormatan memiliki Penatua Yan Lu dan Penatua Sudongde bersama saya. Pria Parubaya dan Lu Wenran tersenyum. Salam, Penatua Lu. Pemuda yang diselimuti Taoisme tetap tenang saat dia menggenggam tangannya pada Lu Wenran. Kemudian dia tidak lagi berbicara, sepertinya dia tipe yang pendiam. Wang Lin memandang mereka bertiga. Yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap awal Void Tribulan. Pria Parubaya bernama Lu Wenran berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Dia berada pada tingkat pukulan yang sama dengan penguasa surgawi 7 warna, tetapi dia merasa dirinya sangat rendah. Dengan ketiga orang ini, itu sudah menjadi kekuatan yang kuat. Dibandingkan dengan mereka, puncak budidaya Spirit Void Wang Lin benar-benar tidak bisa dibandingkan. Saat Wang Lin mengamati mereka bertiga, dua orang di samping Yan Lu juga mengamati Wang Lin. Selama waktu ini, Wang Lin telah mendapatkan sejumlah peringkat di Sekte Jiwa Agung. Sudongde memandang Wang Lin dan berpikir, seseorang yang bisa memasuki lantai 7 dan 8 paviliun kitab suci jiwa tidak bisa diremehkan. Orang ini dengan selamat meninggalkan Laut Pil dan juga menyebabkan pil surgawi meledak. Saya tidak bisa menilai dia berdasarkan apa yang saya lihat di permukaan. Selain itu, fakta bahwa dia dapat kembali dari Laut Pil dengan begitu cepat juga sungguh menakjubkan. Lu Wenran memandang Wang Lin. Dia juga telah kembali dari Laut Pil, tetapi dengan perahu awan leluhur pertama itulah yang dimiliki Guru Encelmeng. Itu adalah salah satu harta karun leluhur generasi pertama yang sangat misterius, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Oke, karena semua orang ada di sini, tugas kita adalah menuju ke meridian ketiga banteng surgawi dan menjaga dari invasi benua setan hijau. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan hidup dan mati, dan tidak dapat diprediksi. Setiap orang harus berhati-hati. Lu Wenran menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangan ketiga orang lainnya. Wang Lin diam-diam merenung. Yan Lu dan Sudongde juga tidak berbicara, mereka hanya mengangguk. Mereka berempat dengan cepat meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Banyak tim lain seperti mereka meninggalkan Sekte Jiwa Hebat. Mereka semua telah menerima perintah leluhur untuk menjaga berbagai lokasi. Mereka berempati semuanya dengan sangat cepat. Khususnya, Lu Wenran, yang berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Dia bergerak seolah-olah diiringi guntur. Adapun Yan Lu dan tetangga bernama Sudongde, mereka berdua berada pada tahap awal Void Tribulan, jadi mereka tidak lambat. Hanya kecepatan Wang Lin yang tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan mereka dalam jangka panjang. Matanya berbinar dan dia memanggil binatang nyamuk itu. Dia duduk di punggung nyamuk saat nyamuk itu menyerang ke depan. Saat binatang nyamuk itu muncul, tiga orang lainnya menoleh. Mereka semua memperhatikan bahwa binatang nyamuk itu luar biasa. Lu Wenran tersenyum dan bertanya, kecepatan binatang buas Elder Wang sebanding dengan kekuatan Void Tribulan. Saya bertanya-tanya, dari mana Penatua Wang mendapatkannya? Saat dia berbicara, Yan Lu dan Sudongde mulai memperhatikan. Saya sampai di kampung halaman saya, kata Wang Lin singkat dan tenang. Oh, saya ingin tahu di mana kampung halaman Penatua Wang. Lu Wenran menampilkan ekspresi menarik. Penatua Lu. Wang Lin mengerutkan kening dan memandang Lu Wenran. Lu Wenran merasa dia salah bicara dan tersenyum. Dia berhenti bertanya, tapi dia dengan dingin muncul di dalam hatinya. Mereka berempat tetap diam sepanjang jalan. Setelah 7 hari, Lu Wenran menukar lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah melihat lebih dekat, dia menunjuk ke bawah. Inilah tempatnya. Tempat ini adalah susunan transfer yang dibuat oleh leluhur generasi pertama dari Sekte Jiwa Agung saya. Itu dapat memindahkan orang ke dekat meridian ketiga. Itu tidak bisa digunakan dengan santai, tapi saya mendapat izin dari leluhur lama untuk menggunakannya untuk mencapai meridian ketiga. Setelah Lu Wenran berbicara, dia turun. Ada sebuah gunung di bawah. Lu Wenran memasuki sebuah lembah di pegunungan menurut batu giok, dan kelompok 3 orang Wang Lin mengikutinya. Sesaat kemudian, ledakan tekanan menyebar dari lembah dan suara gemuruh yang dahsyat. Cahaya menyilaukan muncul, berlangsung selama setengah jam sebelum menghilang. Tidak ada seorang pun di dalam lembah. Di Extreme Sky Prairie beberapa bulan lagi, dunia berubah dan awan berputar-putar. Ada cahaya yang menyilaukan saat kelompok 4 Wang Lin muncul satu persatu. Ketika cahaya menghilang, Wang Lin kembali ke Sekte Jiwa Agung dan matanya menunjukkan penampilan yang serius.
Transfer array ini sangat mendalam. Wang Lin tidak terkejut bahwa benua astral abadi memiliki transfer array. Benua astral abadi terlalu besar. Jika tidak ada jadwal transfer, waktu yang dihabiskan untuk perjalanan akan memakan waktu terlalu lama. Saya ingin tahu apakah ada susunan transfer antar benua. Bahkan jika ada, akan sangat sulit untuk diaktifkan. Giok di tangan Lu Wenran hancur setelah dia mengeluarkannya. Meskipun Wang Lin tidak mengetahui apa yang ada di dalam batu giok yang dapat mendukung pengaktifan pengaturan transfer seperti ini, dia yakin bahwa Sekte Jiwa Agung tidak memiliki banyak dari itu. Ini juga mengapa susunan transfer hanya akan digunakan pada saat kritis. Konsumsi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh sebuah sekte. Sebenarnya, spekulasi Wang Lin akurat. Sekte jiwa hebat memang memiliki susunan transfer ini, tetapi setiap aktivasi membutuhkan sumber daya yang tak terbayangkan. Meskipun Sekte Jiwa Agung memiliki banyak sumber daya, bahkan mereka tidak mampu mengaktifkan transfer ini lebih dari 100 kali dalam 10.000 tahun. Saat mereka berempat muncul, hari masih senja. Matahari keemasan menyinari rerumputan, memberikan keindahan tersendiri pada ekstrim Sky Prairie. Ini adalah lokasi meridian ketiga. Sekte Jiwa Agung membangun istana bawah tanah di sini. Para penggarap dari sekte terdekat seharusnya ada di sini, bersama dengan para penggarap nakal dari sini. Setelah Lu Wenran berbicara, dia melangkah maju dan menghilang ke tanah. Yan Lu dan Su Dongde mengikuti dan menghilang. Wang Lin berpikir sedikit sebelum dia menghilang ke bumi juga. Mereka berempat dengan cepat bergerak ke bawah tanah dan segera melihat sebuah gua raksasa yang digali jauh di bawah tanah. Daripada sebuah gua, itu lebih seperti sekelompok besar istana. Di luar kelompok istana ini, terdapat lapisan lemah yang melindunginya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah tetua dari Sekte Jiwa Agung dan memiliki token untuk masuk, akan sulit untuk memasuki tempat ini. Ada hampir 10.000 penggarap di kelompok besar istana ini. Mereka sebagian besar adalah para penggarap dari sekte-sekte terdekat, atau para penggarap nakal di sekitar. Setelah menerima perintah dari Sekte Jiwa Agung, mereka melakukan pengangkutan ke sini. Kelompok Wang Lin yang beranggotakan 4 orang baru saja mendekat ketika ledakan tawa hangat datang dari istana. 3 sinar cahaya mendekat, menampilkan 3 lelaki tua, dan mereka semua mengatupkan tangan. Saudara Lu, sudah 1000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu akhirnya datang. Saudara Zhou, setelah menerima perintah leluhur, saya berangkat ke sini secepat mungkin. Kecuali tidak ada pembudidaya benua setan hijau yang datang. Ketika Lu Wenran bertemu lelaki tua itu, dia tersenyum dan mereka mulai berkumpul. 2 tetua lainnya menggenggam tangan mereka pada Yan Lu dan Su Dongde. Mereka sepertinya pernah bertemu dan sangat sopan kepada mereka. Orang tua ketiga itu hanya mengangguk ke arah Wang Lin karena budidayanya tampaknya tidak layak diperhatikan di mata mereka. Ekspresi Wang Lin tenang. Tingkat transmisi ketiga lelaki tua itu tidak buruk. 2 di antaranya berada di tahap pertengahan Arcane Void dan lelaki tua bernama Zhou yang berbicara dengan Lu Wenran memiliki tingkat pembuka botol yang sedikit lebih tinggi. Dia berada di sekitar Im atau 7 Arcane Tribulan, hampir sama dengan Du King. Kalian semua telah bertemu Yan Lu dan Penatua Su. Ini adalah Penatua Wang, yang baru bergabung dengan Sekte Jiwa Agung saya. Dia datang untuk membantu kita melawan setan hijau. Lu Wenran menunjuk Wang Lin dan memperkenalkannya pada yang ketiga. Masih ada banyak orang dari sekte lain di persahabatan. Mereka semua memandang Lu Wenran dan teman-temannya dengan hormat. Setelah mendengar perkenalan Lu Wenran, mereka terkejut dan menatap Wang Lin. Mereka mengira Wang Lin hanyalah seorang murid, namun ternyata dia adalah seorang tua. Mereka semua mengatupkan tangan dan tersenyum, mengucapkan dengan sangat sopan, tetapi setelah ini, mereka mengabaikan Wang Lin dan terus berbicara dengan Yan Lu dan teman-temannya. Yang kuat dihormati di dunia budidaya. Tingkat pidato Wang Lin benar-benar tidak tinggi, jadi masuk akal jika mereka bertiga tidak memperhatikannya. Orang lain yang melihat ini secara alami membuat penilaiannya sendiri. Wang Lin tidak peduli dengan hal ini. Dia melihat sekeliling dan diam-diam pergi untuk menemukan gua terbuka untuk ditanami. Lu Wenran mencibir di jantungnya dan meliputi punggung Wang Lin. Demi Sekte Jiwa Agung, saya tinggal di Laut Pil dan mengubah penampilan saya menjadi seorang yang nakal untuk menarik perhatian benua setan hijau.
Saya tinggal di sana selama lebih dari 1000 tahun. Semuanya agar benua setan hijau tidak memiliki keraguan dan akan menyerang benua banteng surgawi seperti yang direncanakan leluhur lama. Saya melakukan semua ini, tetapi leluhur lama tidak memberi saya mantra ilusi berlapis-lapis yang lengkap. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkannya? Lu Wenran mencibir di dalam hatinya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap matanya. Ekspresi Lu Wenran tetap tidak berubah. Dia tersenyum lembut dan mengangguk pada Wang Lin. Wang Lin memandang Lu Wenran dengan tajam. Dia kemudian berbalik dan memilih sebuah gua sebelum menghilang. Di antara kelompok 3 orang Lu Wenran, Yan Lu paling memahami Wang Lin. Dia tidak bisa menyesali betapa menakutkannya Wang Lin. Sepanjang jalan, dia menyadari konflik tersembunyi di antara mereka. Setelah semua orang mendasarkan, ketiga lelaki tua itu mengundang Lu Wenran dan teman-temannya ke aula besar, tetapi mereka tidak menyebut Wang Lin sama sekali. Jelas sekali, di mata mereka, Wang Lin tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Wenran dan rekan-rekannya. Mereka berenam masuk ke istana di jarak sambil tersenyum. Lu Wenran juga sama, seolah-olah dia telah melupakan keberadaan Wang Lin. Setelah mereka berenam pergi, orang-orang di sekitar sekte lain berpencar. Setelah orang-orang dari sekte Jiwa Agung tiba, formasi di sekitar Extreme Sky Prairie diaktifkan sepenuhnya. Saat formasi diaktifkan, suara terdengar. Penghalang energi selebar ratusan kilometer membentang melintasi Extreme Sky Prairie dan bahkan lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, para penggarap dari Sekte Jiwa Agung atau Sekte Guiyi tiba di 6 meridian banteng surgawi yang tersisa. Kedatangan mereka menyebabkan formasi di sekitar meridian tersebut menjadi aktif juga. Hasilnya, ketika ketujuh meridian diaktifkan, penghalang raksasa itu juga menyebar ke 6 meridian yang tersisa. Sebanyak 7 hambatan muncul. Mereka terhubung bersama untuk membentuk penghalang raksasa yang melindungi benua banteng surgawi dari Laut Pil. Penghalang ini dibuat oleh lebih dari 100.000 petani dan tebalnya lebih dari 100.000 kilometer. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh para pembudidaya biasa. Bahkan seseorang seperti banteng hijau leluhur tua akan kesulitan untuk melewatinya. Dapat dikatakan bahwa itu hampir mustahil. Ini karena selain kekuatan formasi itu sendiri, itu juga mengandung kekuatan banteng surgawi. Ketujuh meridian banteng surgawi ini diaktifkan sepenuhnya untuk pertama kalinya sejak diciptakan, dan mereka akan memainkan peran penting. Selain 7 meridian banteng surgawi ini, ada juga 72 urat bumi yang dijaga oleh orang-orang dari Sekte Jiwa Agung dan sekte-sekte yang lebih kecil. Di sana 72 urat bumi mengumpulkan energi tak berujung dan energi celestial untuk mendukung 7 meridian banteng surgawi. Ini semua untuk pertahanan, tapi bagaimana Sekte Jiwa Agung bisa mempersiapkan diri selama bertahun-tahun hanya untuk bertahan? Ada kelompok sekutu lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Ada banyak sekali gua di sekitar istana bawah tanah yang diperuntukkan bagi para penggarap yang berkumpul untuk tinggal. Perasaan menindas menyebar di hati setiap orang. Mereka tahu perang besar akan segera dimulai. Jika para penggarap benua setan hijau ingin mendobrak penghalang, maka mereka harus menghancurkan 7 meridian. Untuk melakukan hal tersebut, mereka akan mengirimkan sejumlah besar bertenaga untuk menyerang mereka. Segera, langit tenang di Extreme Sky Prairie akan dipenuhi oleh para pembudidaya dari benua setan hijau. Yan Lu juga memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup untuk menjaga budidayanya di puncaknya. Su Dongde dan Lu Wenran melakukan hal yang sama, hanya saja mereka memilih istana daripada gua. Bagaimanapun, status mereka tinggi dan mereka dianggap sebagai kekuatan utama yang menjaga tempat ini. Sebenarnya, ada 4 orang lainnya di antara 10.000 tetangga yang berada pada tahap awal Void Tribulan. Meskipun mereka berasal dari sekte kecil atau penggarap nakal, status mereka juga tinggi. Mereka diundang ke istana sebagai kekuatan penentu dalam pertempuran ini. Waktu berlalu ketika Wang Lin dengan tenang duduk di dalam gua kecilnya. Ada banyak gua di sekitarnya, termasuk seorang lelaki tua yang tidak mengenali Wang Lin setelah Wang Lin pulih, tetapi Wang Lin mengenalinya. Orang tua ini adalah orang yang berbicara dengan Wang Lin di Extreme Sky Prairie. Dia jelas tidak berada di tahap Void Tribulan, jadi dia tidak bisa memasuki istana. Dia hanya bisa memilih salah satu gua terluar. Sebenarnya, dengan identitas Wang Lin,
Dia bisa memilih istana jika dia benar-benar menginginkannya, tapi Wang Lin tidak tertarik. Daripada dibicarakan secara diam-diam oleh orang lain jika dia memilih istana, lebih baik berada di sini dan mendapatkan kedamaian. Sambil duduk di sana, dia perlahan-lahan berbaring dan perasaan ilahi perlahan-lahan menyebar. Meminjam kali ini, dia menyempurnakan payung biru dan asal fantasi jiwa ke tingkat yang lebih mendalam. Dia juga mencabut pembatas kompas dan menyebarkannya ke seluruh padang rumput. Barang ini sangat misterius. Apalagi ketika dia menyebarkannya, bahkan Lu Wenren, yang memiliki tingkat pukulan tertinggi di sini, tanpa menyadarinya. Waktu berlalu, jumlah hari yang tidak diketahui telah berlalu. Selain suara budidaya, tidak ada suara lain di antara istana dan gua di sekitarnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membukanya, kompas di depannya bergetar. Garis hijau tiba-tiba muncul di peta Extreme Sky Prairie. Garis hijau ini dibentuk oleh titik-titik hijau yang tak terhitung banyaknya, dan semakin banyak titik hijau yang datang. Mereka datang, menatap kompas, mata Wang Lin bersinar. Dia akan menyelesaikan 3 syarat yang ditetapkan oleh Sekte Jiwa Agung. Lalu dia akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke Donglin, menuju klan Dao kuno. Ketika Wang Lin menyadari kedatangan para penggarap benua setan hijau, Lu Wenran membuka matanya dan melihatnya dingin. Rekan-rekan tetangga, para langganan dari benua setan hijau telah tiba. Suara ini menggema di seluruh kelompok istana. Aura budidaya menghilang dan semua pembudidaya di sini membuka mata mereka. Beberapa penggarap Void Tribulan, seperti Yan Lu dan Sudongde, menyadari sesuatu dan niat membunuh menyebar. Ada suara melolong yang mengejutkan di langit Extreme Prairie. Lebih dari 10.000 pembudidaya terbang di atas padang rumput, menutupi langit yang awalnya cerah. Di antara 10.000 pembudidaya, ada 6 orang yang tercepat. Di antara keenamnya, ada 4 pria dan 2 wanita. Mereka berpakaian mewah dan tingkat budidaya mereka berada di puncak benua setan hijau. 2 lelaki tua yang melepaskan budidaya Void Tribulan tahap tengah adalah 2 pembudidaya terkuat di pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 pembudidaya ini. 4 sisanya berada pada tahap awal Void Tribulan. Mereka berenam menyerang ke depan dan pasukan lainnya mengikuti di belakang mereka, menutupi langit Extreme Sky Prairie. Pembunuhan malah menyebar seperti awan gelap yang menutupi area tersebut. Saudara Zhang, biarkan kita berdua bergabung untuk melihat kekuatan 7 meridian banteng surgawi. Salah satu lelaki tua Void Tribulan tingkat menengah memandang temannya sambil tersenyum. Ide saudara Zhao bagus. Saya mendengar bahwa formasi ini dapat membentuk jiwa banteng surgawi. Saya ingin melihat seperti apa rupa banteng surgawi ini. Orang tua bernama Zhang tersenyum dan mengangguk. Pada tingkat pemahaman mereka telah melihat banyak hal dan tidak akan mati begitu saja. Dalam pandangan mereka, invasi ini hanyalah sebuah permainan. Dari sudut pandang mentalitas, mereka jauh lebih baik daripada Lu Wenran, tetapi masih ada kesenjangan besar antara mereka dan penguasa surgawi 7 warna. Meskipun tingkat terobosan serupa mereka, keberanian dan ketenangan mereka masih kurang. Saat mereka berbicara, mereka berdua mengangkat tangan kanan dan membentuk segel sebelum menunjuk ke padang rumput. Bumi bergemuruh dan lapisan awan muncul di hadapan mereka membentuk raksasa setinggi 100.000 kaki yang melaju ke depan. Ada cahaya gelap di langit yang seolah-olah merobeknya, dan 3 pedang terbang muncul. Saat pedang ketiga itu muncul, gas hitam menyebar. Semua rumput di bumi tergeletak seolah seluruh vitalitasnya terserap. Pedang ketiga itu menyerang ke depan bersama raksasa. Tapi saat pedang ketiga dan raksasa itu mendekat, kabut tak berujung menyebar dari Extreme Sky Prairie. Kabut gelap membayangkan sebagian besar padang rumput dan terus menyebar. Raungan banteng yang teredam terdengar dari dalam kabut. Segera, sejumlah besar kabut membentuk bentuk banteng surgawi, dan mengeluarkan suara yang mengejutkan ke arah raksasa dan pedang ketiga itu. Saat suara bergema, banteng surgawi tiba-tiba meledak. Kabut dengan cepat menyebar ke arah para penggarap benua setan hijau. Pada saat yang sama, jauh di bawah tanah, Lu Wenran memasang ekspresi serius dan meraung. Semua yang berpartisipasi dalam Void Tribulan, ikuti aku dan bunuh diri jalan keluar kita. Dalam pembentukan kabut ini, kami memiliki energi tak terbatas dan dapat dengan bebas mengekstraksi kekuatan dari kabut. Dengan raungan ini, 7 sinar cahaya menyerang Lu Wenran, memimpin penyerangan. Mereka menghilang ke dalam kabut.
Di permukaan, kabut mengganggu seluruh pembudidaya benua setan hijau. Kemudian hampir 10.000 petani di bawah tanah semuanya terbang keluar. Pertempuran besar telah dimulai. Wang Lin termasuk di antara kelompok pembudidaya itu. Dia tenang dan langsung menyatu dengan kabut. Kabut akan menghalangi para penggarap benua hijau dengan menghalangi indera ketuhanan mereka. Namun, bagi mereka yang berasal dari benua banteng surgawi, kabut akan memasuki tubuh mereka dan menyehatkan mereka. Wang Lin, yang tergabung dalam 10.000 tentara yang cerdas, tidak terlalu menarik perhatian. Hanya Yan Lu yang melihat kembali ke 10.000 tentara khawatir seolah-olah dia sedang mencari Wang Lin. Tetapi ada terlalu banyak pembudidaya, dan tempat ini tertutup kabut, jadi dia tidak dikelilingi. Di dalam kabut ini, para penggarap benua iblis hijau terbang ke depan bersama dua lelaki tua Void Tribulan tingkat menengah yang memimpin. Saat mereka bergerak maju, kabut didorong mundur seolah-olah mereka tidak berani mendekat. Bahkan di benua astral abadi, para penggarap Void Tribulan tingkat menengah bagaikan penguasa yang bisa mendukung sekte tingkat menengah. Bahkan di sekte seperti 9 sekte dan 13 faksi, mereka akan menjadi elit di antara para tetua. Penggarap yang bisa mencapai tahap pertengahan Void Tribulan sangat sulit dibunuh. Mereka hanya memiliki terlalu banyak harta dan mantra yang menyelamatkan jiwa. Dua lelaki tua Void Tribulan tingkat menengah dari benua setan hijau masing-masing diberi nama Zhang dan Zhao. Keduanya berasal dari dua sekte iblis yang berbeda, dan saat mereka menyerang, dunia bergetar. Lu Wenren menyerang dan mulai melawan lelaki tua bernama Zhang di dalam kabut. Gemuruh menggelegar menggema dan menyebar ke segala arah. Pertarungan mereka menyebabkan angin kencang, sehingga mustahil bagi pembudidaya lain untuk mendekat. Orang tua Void Tribulan tingkat menengah lainnya bernama Zhao melangkah maju dan hendak bergabung dalam pertempuran melawan Lu Wenren. Dalam hal ini, selama mereka melukai Lu Wenren dengan serius, maka para pembudidaya lainnya di sini tidak perlu khawatir. Namun saat lelaki tua bernama Zhao bergerak maju, Yan Lu, Su Dongde, dan bermitra dengan Void Tribulan tahap awal lainnya bergerak maju untuk menghalanginya. Mereka bertiga bertarung bersama-sama. Jika berada di tempat lain, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandingi kualifikasi Void Tribulan tingkat menengah. Perbedaan alam antara para penggarap Void Tribulan sangat besar, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Wang Lin dengan 7 esensi dapat melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal, namun meskipun dia memiliki 8 esensi sekarang, dia masih hanya bisa melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal dan tidak menggoyahkan para penggarap Void Tribulan tahap tengah. Namun di dalam formasi Heavenly Bull Meridian, ketika kabut memasuki tubuh mereka, hal ini berubah. Mereka nyaris mustahil bisa lelaki melawan tua bernama Zhao. Meskipun mereka tidak bisa menang, mereka bisa menghentikan. Dengan 4 orang yang menghentikan mereka berdua, dua penggarap Void Tribulan tingkat menengah tidak bisa memainkan peran menakutkan mereka dalam pertempuran ini. Namun masih ada 4 penggarap Void Tribulan tahap awal dari benua setan hijau. Keempat orang tersebut adalah 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka mengenakan pakaian mahal dan memiliki status luar biasa. Keempatnya menghadapi masalah yang sama, masih ada 3 pembudidaya Void Tribulan dari benua banteng surgawi yang seperti nenek moyang lama. Mereka bertiga memiliki energi yang hampir tak terbatas di dalam kabut, dan mereka mulai melawan 4 orang dari benua setan hijau. Para penggarap Void Tribulan memulai pertempuran pertama perang ini. Setelah itu terjadilah pertarungan kedua pasukan. Pembantaian ini sangat kacau karena 20.000 orang saling bertarung. Penglihatan tertutup oleh kabut dan tenggelam dalam lumpur. Wang Lin bergerak seperti hantu di dalam kabut. Kepalanya tertunduk, melihat kompas di tangan. Kompas ditutup dengan titik-titik padat, putih dan hijau yang terus berubah. Suara melolong terus bergema di dalam kabut. Mantra kilatan ditutupi oleh kabut, namun tidak bisa menutupi niat membunuh yang muncul dari dalam. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke kanan. Dengan itu, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah itu terbang keluar. Seorang yang berhadapan dengan benua setan hijau tiba-tiba keluar dari kabut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang darah itu menembus tubuhnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia terus bergerak maju. Sasarannya bukanlah para penggarap benua iblis hijau ini melainkan para penggarap Void Tribulan.
Wang Lin dengan cepat melewati pertempuran dengan lapisan kabut hitam di sekitarnya. Kabut hitam ini berbeda dengan formasi, itu dipenuhi dengan keganasan dan ada lidah merah yang bergoyang di dalamnya. Setelah mendekati pertarungan 7 pertarungan Void Tribulan tahap awal, Wang Lin melambat. Pada akhirnya, dia berhenti puluhan ribu kaki dari pertempuran mereka. Dia berdiri di sana dan matanya bersinar. Sangat sulit untuk membunuh para penggarap Void Tribulan tahap awal. Penggarap seperti itu hampir mustahil untuk dibunuh. Bahkan dengan boneka Yixi, itu tidak cukup. Wang Lin sangat menyadari betapa sulitnya membunuh seorang penggarap yang telah melewati 9 arcane tribulan dan memasuki tahap Void penuh kemenangan. Itu tidak sama dengan membunuh tetangga bernama Qian dan pria dan wanita di bawah bendera di Laut Pil. Yang E3 hanya berada di arcane tribulan ke-9, dan meskipun tampaknya sangat dekat dengan Void Tribulan, jaraknya terlalu besar. Keduanya dapat mengalahkan Macan Putih dan kawan-kawan, dan dalam lingkungan tertentu, mereka dapat memaksa mereka ke dalam kondisi yang tertidur. Bagaimanapun juga, tingkat budidaya Macan Putih dan rekan-rekannya mendekati tingkat Duking, sekitar arcane tribulan ke-7 atau 8. Di dunia gua, hanya hantu tua Zan dan Daois 7 warna yang berada pada tahap awal Void Tribulan. Jika mereka menyatu dengan jiwa ketiga dan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang baru, mereka akan mencapai puncak Void Tribulan tahap pertengahan. Dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, dia bisa membunuh orang di bawah Void Tribulan. Tetapi untuk membunuh seorang penggarap Void Tribulan yang sebenarnya memerlukan beberapa persiapan. Bahkan di benua astral abadi, kematian seorang anggota Void Tribulan jarang terjadi. Ketika hal itu terjadi, hal itu sangat berdampak pada moral sebuah sekte. Belum lagi kematian seorang melibatkan Void Tribulan tahap pertengahan. Bahkan sekte jiwa agung pun tidak mau menderita pukulan seperti ini. Melihat kabut yang bergejolak di hadapannya, dia menyaksikan mereka bertujuh terlibat dalam pertarungan hidup atau mati. Sangat sulit untuk menentukan kemenangan, nyatanya, hal itu hampir mustahil. Selama mereka tetap berhati-hati, mereka tidak akan mati. Mereka paling banyak terluka, tapi Wang Lin tidak cemas, dia hanya duduk. Kabut hitam di sekelilingnya menyatu dengan kabut, membuatnya sulit dideteksi. Selain itu, dengan 7 kekuatan Void Tribulan yang bertarung, sangat berbahaya untuk mendekat. Hanya Wang Lin yang bisa datang ke sini dengan aman dan menunggu kesempatan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh melibatkan Void Tribulan tahap awal dalam sekali jalan. Yixi dapat memberikan pukulan berat di bawah, pedang darah dapat melukai, cetakan roh perang dapat mencegah pengungsi. Ilusi berlapis muti dapat menciptakan momen itu. Dan pukulan terakhirnya adalah fantasi asal jiwa. Namun, semua ini hanya dapat serius melukai seseorang yang terlibat dalam Void Tribulan tahap awal, bukan membunuh mereka. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap puluhan ribu kaki ke kejauhan. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Suara pemanggilan tidak berkurang namun menjadi lebih intens. Jumlah kematian di kedua belah pihak sangat besar. Namun, Wang Lin masih duduk di sana. Dia sedang menunggu. Liu Ziyuan adalah seorang tetua dari Sekte Devil Dao dan baru saja mencapai tahap awal dari Void Tribulan, jadi dia cukup terkenal di Sekte Devil Dao. Dia juga merupakan keturunan dari Master Sekte dari Sekte Dao Iblis, jadi ada hubungan garis keturunan. Dia telah bergabung dengan invasi benua Banteng Surgawi bersama sesepuh lain bernama Su Wei dan 2 rekan lainnya dari sekte tersebut. Mereka saat ini sedang bertarung melawan 3 pertarungan Void Tribulan tahap awal dari benua Banteng Surgawi. Pihak lain sepertinya memiliki energi tak terbatas dan menggunakan segala jenis mantra. Indra ilahi mereka berempat terhalang oleh kabut dan tidak dapat pulih kembali di dalam kabut. Setelah beberapa jam, mereka menunjukkan tanda-tanda akan didorong mundur. Pertarungan kacau antara mereka bertujuh berkelanjutan dan menggelegar-menggelegar. Liu Ziyuan baru saja mencapai tahap Void Tribulan, jadi dia mulai kehabisan energi surgawi. Kabut di sekelilingnya juga menyerap sejumlah besar energi langitnya. Kabut sialan, kapan utusan itu akan tiba? Jika ini terus berlanjut, maka perang ini akan sulit dimenangkan. Ekspresi Liu Ziyuan muram. Tangannya membentuk segel untuk membentuk teratai hitam yang dikirim dengan naga hitam yang diciptakan oleh melibatkan Void Tribulan tahap awal dari benua Banteng Surgawi. Di sela-sela ringkasannya, Liu Ziyuan mundur tanpa ragu-ragu.
Dia tidak perlu berbicara, karena ketiga temannya mengetahui tujuannya. Mereka dengan cepat memblokir serangan yang tersisa untuk memberikan kesempatan mengonsumsi beberapa pil. Setelah beberapa jam pertempuran, tidak dapat dihindari bahwa mereka berempat perlu memulihkan energi surga, atau akan sulit untuk melanjutkannya. Ekspresi Liu Ziyuan sangat kejam. Dia mengembangkan metode budidaya ganda yin dan yang memadatkan jiwa tungku budidaya wanita menjadi teratai hitam. Tungku budidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan. Dalam sekejap, dia mundur puluhan ribu kaki. Dia mengganti tangan dan lebih dari melipat bola cahaya muncul di hadapannya. Di dalam setiap bola cahaya ada seorang wanita telanjang setinggi 3 inci. Mereka semua tampak tertidur. Liu Ziyuan bahkan tidak melihat saat dia membuka mulut untuk menarik napas. Namun, pada saat ini, tidak jauh darinya, Wang Lin, yang bersembunyi, tiba-tiba membuka matanya dan menampilkan dingin. Dia telah lama menunggu kesempatan ini, dan seseorang akhirnya memberinya kesempatan. Dia satu-satunya. Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh. Janji pertama yang dia buat kepada Sekte Jiwa Agung adalah membunuh 10 penggarap Void Tribulan tahap awal. Hari ini, dia akan membunuh yang pertama. Saat Wang Lin bergerak maju seperti kilat, seberkas cahaya darah muncul di tangannya. Cahaya darah menyinari Liu Ziyuan, yang membela Wang Lin. Ketajaman pedang darah itu tak berkompetisi, dan saat pedang itu mendekat, Liu Ziyuan hendak mengundang bola cahaya. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahaya dan tidak ragu untuk meningkatkan bola cahaya tersebut. Dia menyamakan lengan bajunya dan teratai hitam muncul di belakangnya. Teratai hitam menyerang dengan pedang darah. Gemuruh menggelegar menggema saat Liu Ziyuan tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang saya secara diam-diam. Namun, saat dia berbalik, Wang Lin menyerang. Raungan penuh keganasan keluar dari kabut di sekitar Wang Lin. Yi Si, yang kehilangan lengannya, menyerang Liu Ziyuan dengan gila-gilaan. Semua ini terjadi secepat kilat. Beberapa ribu kaki hanya membutuhkan waktu beberapa saat bagi Yi Si untuk melintasinya. Saat Liu Ziyuan berbalik, Yi Si tiba-tiba. Ekspresi Liu Ziyuan berubah. Dia dengan jelas merasakan gejolak dari seorang yang berkelahi dengan Void Tribulan tahap awal di dalam kabut hitam. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah boneka. Tanpa ragu, dia mundur dan mengganti lengan bajunya. 7 hamparan hitam muncul di hadapannya dan dibungkus dengan Yi Si. Gemuruh yang menggelegar menarik perhatian 6 orang yang bertarung di jarak jauh. Ekspresi teman Liu Ziyuan berubah dan mereka yang ketiga ingin pergi. Namun, mereka dihentikan oleh 3 ketakutan dari benua banteng surgawi. Karena kabut, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi, namun mereka tahu itu menguntungkan mereka. 7 bunga teratai hitam roboh. Yi Si meraung dan tubuhnya memenuhi luka. Namun, lidahnya menembus 7 bunga teratai hitam dan mendarat di dada Liu Ziyuan. Darah segar muncul. Liu Ziyuan merasakan sakit di dadanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Dia tidak memiliki banyak energi surga yang tersisa, dan kabut menyerap energi surga darinya. Dia juga telah menciptakan 7 teratai pada saat bahaya itu, jadi dia hampir kehabisan tenaga. Saat dia mundur, dia menemukan tempatnya dan sebuah bola cahaya muncul. Dia akan melahapnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan mencurigakan dan layar putih muncul di genggamannya. Saat dia menamparkan tangannya, gelombang bergelombang dan memasuki pikiran Liu Ziyuan yang terluka. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita berbaju putih muncul di pikiran. Punggungnya menghadap dia dan dia menangis. Saat sosok itu muncul, tangan kanan Li Ziyuan yang memegang bola cahaya berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Lin mendekat dan membentuk telapak tangan ke arah langit. Kabut bergemuruh dan cetakan telapak tangan raksasa muncul, turun menuju Liu Ziyuan. Pada saat yang sama, di belakang Liu Ziyuan, ada kilatan api. Jejak telapak tangan api keluar dari kabut dan menyerangnya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Wang Lin telah merencanakan hal ini dalam pikirannya beberapa kali. Saat cetakan telapak tangan mendekat dan pikiran Liu Ziyuan terganggu oleh teriakan itu, Yi Si mengeluarkan suara gemuruh saat ia menyerang kembali ke arah Liu Ziyuan. Pedang darah juga terbang kembali dan disembunyikan ke arah Liu Ziyuan.
Semua mantra mendekat, memanfaatkan fakta bahwa Liu Ziyuan hampir kehabisan energi surgawi. Namun, para penggarap Void Tribulan tahap awal sulit dibunuh. Meskipun waktu Wang Lin sangat tepat, murid Liu Ziyuan menyusut saat ini. Ia tak segan-segan menggigit ujung lidahnya hingga kekayaan darah, ini segera menutupi seluruh tubuhnya, bahkan rambutnya menjadi berwarna darah. Kulitnya juga sama, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia berdarah. Lengannya memeluk dirinya sendiri, dan saat mantranya mendekat, dia tiba-tiba membuka tangannya. Formasi pelindung darah. Saat kata-kata Liu Ziyuan bergema, darah dari tubuhnya mengering dan berubah menjadi baju zirah. Di saat yang sama, pelindung darah di tubuhnya meledak menjadi badai darah. Saat cetakan telapak tangan besar itu menyentuh badai darah, ia runtuh. Jejak telapak tangan api di belakangnya juga runtuh saat melonjak dengan badai darah. Pedang darah itu melesat dan menerjang badai darah. Boneka Yixi juga dimasukkan ke dalam badai darah sambil melolong gila. Semua ini memicu kegaduhan yang menggemparkan. Saat perbincangan dimulai, Wang Lin melangkah maju ke dalam badai darah. Badai darah ini jelas merupakan harta penyelamat nyawa Liu Ziyuan. Sekarang ia telah menahan berbagai mantra Wang Lin, ia menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di dalam, Liu Ziyuan batuk darah dan ekspresi galak, tapi dia mundur seperti orang gila. Saat dia mundur, memulainya pada Wang Lin, tapi Wang Lin tiba-tiba menghilang. Murid matanya mengecil saat dia kembali dan tangannya membayangkan terayun ke belakang. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari belakangnya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini tidak memiliki bayangan Dao kuno, tapi itu adalah pukulan Dao kuno. Dengan keras, tangan kanan Li Ziyuan meledak menjadi darah dan dia terlempar, mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, tapi dia tidak berhenti. Dia mengejar Liu Ziyuan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Wang Lin dengan cepat mengikuti dan melemparkan 19 pukulan. Mata Liu Ziyuan dipenuhi ketakutan. Pengejaran Wang Lin terlalu sengit, dan dia tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Pukulan itu menyebabkan dia berlumuran darah, dan dia tampak mengerikan sekarang. Ini tidak cukup untuk membunuhku. Liu Ziyuan memahami bahwa yang dia hadapi adalah krisis hidup atau mati yang jarang terjadi. Waktu pihak lain sangat tepat, sudah jelas dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Saat dia mundur, dia mengambil salah satu pukulan Wang Lin dan sinkronisasi tangan kirinya, mengeluarkan bel hitam. Ini adalah pertama kalinya Liu Ziyuan punya waktu untuk mengambil harta karun dalam pertempurannya melawan Wang Lin, dan itu adalah hartanya yang paling kuat. Saat bel muncul, bel mulai mengeluarkan suara yang tajam. Saat dering bel bergema, bayangan wanita yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Liu Ziyuan. Mereka telanjang, sengsara, dan dipenuhi kebencian. Jumlahnya ratusan ribu. Ketika mereka menyebar, tumpang tindih mereka dan kebencian mereka menyatu. Ini membentuk aura kebencian yang kuat yang diperhatikan oleh semua pembudidaya yang bertarung di Extreme Sky Prairie. Pertarungan antara 6 kultivator Void Tribulan tahap awal menjadi semakin intens. Saat mereka merasakan ini, indera ilahi mereka menyebar, tetapi kabut membatasi mereka. Namun, 3 orang dari benua setan hijau sangat akrab dengan mantra dan harta karun Liu Ziyuan. Pada saat ini, ketika mereka merasakan jiwa-jiwa yang kesal, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu Li Ziyuan sedang menghadapi krisis hidup dan mati, kalau tidak, dia tidak akan pernah mengambil harta itu. Orang tua Void Tribulan tahap tengah yang bertarung melawan kelompok 3 orang Yan Lu dan pria tua bernama Zhang yang melawan Lu Wenran merasakan hal ini. Namun, indera ketuhanan mereka terhalang oleh kabut, sehingga mereka tidak dapat melihat. Mata Lu Wenran berbinar dan perasaan ilahi menyebar. Namun, ada penghalang tak terlihat di sekitar tempat. Liu Ziyuan bertarung, menyebabkan dia tidak dapat melihat siapa yang melawan Liu Ziyuan. Yan Lu dan kawan-kawan mengalami hal yang sama. Saat jiwa-jiwa yang kesal keluar, murid-murid Wang Lin menyusut. Dia telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Saat ini, dia hanya menunjukkan sebagian dari tangannya dan belum menggunakan 2 kartu as yang sebenarnya. Saat ini, dia menunjuk ke langit. Sebuah labu tiba-tiba muncul di tangannya. Isinya 30 juta jiwa Dao, dan jika meledak, itu bisa mengancam kultivator Void Tribulan tingkat menengah, tapi dia tidak memerintahkannya untuk meledak. Dia mengeluarkan darah yang dengan cepat menghilang ke dalam labu,
lalu raungan 30 juta jiwa Dao bergema, 30 juta jiwa Dao terbang dan membentuk jalan darah di belakang Wang Lin. Gunakan darah esensiku untuk memanggil leluhur Sekte Jiwa Agung. Hancurkan kekosongan. Asal fantasi jiwa. Suara Wang Lin tenang tapi mengandung kekuatan aneh. Di ujung jalan darah, ada pusaran besar yang seolah menyatu dengan kabut di sekitarnya. Saat Wang Lin berbicara, sesosok darah perlahan keluar dari pusaran. Setiap langkah yang diambil dapat menyebabkan dunia bergemuruh. Kebencian mengerikan yang ditimbulkan oleh harta karun Liu Ziyuan menunjukkan tanda-tanda kehancuran ketika sosok darah itu muncul. Ekspresi Liu Ziyuan berubah dan dia menunjuk ke langit. Kebencian itu segera memadat hingga berubah menjadi sosok wanita raksasa. Tubuhnya terdiri dari lebih dari 100.000 jiwa yang kesal. Semua wajah mereka terlihat pada dirinya. Saat sosok itu terbentuk, ia membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat ini, sosok leluhur ke-9 dari Sekte Jiwa Agung, Luo Yunhai, juga keluar dari pusaran darah. Dia mengangkat tangannya dan niat membunuh yang mengerikan muncul membentuk tombak merah. Dia mengambil tombak itu dan melemparkannya. Tombak itu bertabrakan dengan sosok yang dibentuk oleh jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka bertabrakan, tombak itu mengeluarkan cahaya perintah seolah-olah sedang memurnikan mereka. Sosok besar itu segera roboh dan jiwa-jiwa yang kesal di dalamnya mendesis. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia mundur lebih dari 1000 kaki saat jalan darah di belakangnya runtuh dan leluhur ke-9 menghilang. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu robot dan darah keluar dari Liu Ziyuan. Dia berteriak dan mundur. Bayangan yang runtuh berubah menjadi jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampaknya menyebabkan reaksi balik terhadap dirinya sendiri. Mereka masuk dan keluar dari tubuhnya, menyebabkan Li Ziyuan menjadi lebih tertidur. Namun, dia tidak membunuh, hanya terluka parah. Sekarang dia tidak lagi peduli dengan perang dan melarikan diri dengan cepat. Dewa gemetar, formasi tentara, mantra setan, gunung angin dan api, iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Dewa, iblis, iblis. Dao kuno tanpa surgawi. Bersambung.